Teteh juga mau tanya-tanya nih, gimana kabarnya teman-teman di sini pada sehat? Boleh ya bersuara? Mudah-mudahan pada sehat ya. Terus dijaga semangatnya hingga akhir acara nanti. Nah, teman-teman, Teteh juga mau review kembali nih materi pada minggu kemarin gitu. Kira-kira di sini ada yang masih ingat nggak sih materi mentoring minggu kemarin itu tentang apa? Boleh langsung di-unmute mikrofonnya, atau juga jauh di kolom chat juga boleh banget. Ada yang tahu nggak? Oke, kalau nggak ada yang jawab, oke ada yang jawab nih. Ya, betul ya. Tak kenal maka tak iman. Atau temanya itu tentang tauhid ya, lebih tepatnya yang kemarin itu dibawakan oleh Ustadz Bandung Salam. Di sini ada yang mau review nggak satu orang? Materi pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Oke, mungkin Tante tunjuk deh satu orang untuk review materi minggu kemarin. Di sini ada Arahman, Dika. Boleh Dika? Dika ada di Zoom dari kelompok Arahman. Oke, kalau nggak ada kita ganti ya. Di sini ada Al-Aziz, Dila. Boleh Dila untuk review kembali materi minggu kemarin? Dila masih ada di Zoom? Oh, oke, nggak apa-apa ya. Yang nggak bisa di-unmute nggak apa-apa. Oh iya ya, oke nggak apa-apa. Kalau gitu mungkin kita langsung aja buka mentoring pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah mungkin selanjutnya oke, Kang Rian, apakah sudah ada di Zoom? Mungkin akun Cek, Teteh cek. Panitia. Cek. Ya. Itu saya aktif di BPM Bikop. Oke, cek. Teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya on cam ya. Off cam maksudnya. Sebab sedang berada di luar dengan keadaan yang kurang kondusif. Oke. Oke, teman-teman, baik, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 152 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق Allahul Azim. Maaf teman-teman karena kondisi jadi kurang kondusif. Saya kembalikan kepada Teteh Aldila atau Teteh MC. Ya, Silakan. Masya Allah ya. Terima kasih kepada Kang Rian yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan dapat menjadikan pahala, baik itu bagi Kang Rian ataupun mungkin bagi kita semua yang mendengarkannya. Amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum judul untuk materi pada pagi hari ini? Boleh dijawab di kolom chat ya. Kemarin itu Teteh udah kirim ya pamfletnya di grup Ikhwan dan Ahwat. Pastinya teman-teman udah pada tahu sih harusnya. Ada yang udah tahu belum nih judulnya apa kira-kira? Oke. Wah, udah banyak nih ya jawabannya. Ya, betul. Judulnya itu Aku Dalam Pandanganmu. Nah, dari judulnya aja kita bisa lihat nih, kayaknya seru ya pembahasan pada pagi hari ini. Bikin penasaran pastinya. Nah, untuk materi pada hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Kang Tegar Maulana. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, mungkin di sini kita akan kepoin terlebih dahulu profil dari pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin kepada Akang Teteh Panitia, boleh ditampilkan share screen ya. Ya, kepada Akang Teteh Operator mungkin boleh ditampilkan share screen CP-nya. Oke, mungkin kita tunggu dulu ya. Lagi ada persiapan dari teman-teman panitia. Nah, teman-teman boleh diingetin lagi, untuk teman-teman yang belum mengganti namanya sesuai format boleh diganti dulu, biar nanti Akang Teteh Mentor lebih mudah untuk mengabsensi teman-teman kayak gitu. Dan juga untuk teman-teman yang belum berwudu boleh berwudu terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi keberkahan dan juga teman-teman juga bisa lebih fokus dalam menyimak materi pada pagi hari ini. Jangan lupa mungkin dipersiapkan alat tulisnya karena nanti biasanya di akhir itu akan ada tugas ya dari Akang Teteh Mentor gitu. Oke, karena dari panitia sudah siap, boleh langsung ditampilkan saja. Oke, teman-teman, di sini udah terlihat belum share screen-nya? Boleh kasih reaction ya kalau udah ada. Udah, Teh. Oke, siap. Nah, di sini udah ada CV dari pemateri kita pada hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Kang Tegar Maulana Utama. Nah, di sini udah ada quotes ya atau kata-kata motivasi nih di bawahnya. Teman-teman bisa baca tulisannya, happiness is the upholding of truth, yang artinya yaitu
kebahagiaan adalah dengan cara menegakkan kebenaran. Wah, Masya Allah ya, betul sekali. Salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan menegakkan kebenaran. Salah satunya adalah menegakkan syariat Islam. Wah, Masya Allah ya. Di sini bisa kita lihat juga, Kang Tegar lahir pada tanggal 28 Juli 2001, alamatnya di Banjaran, di Bandung ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Banjaran? Sama kayak pemateri kita pada pagi hari ini. Saya Kak dari Nah, Garut. ya. Oke. Nah, di sini juga ada sosial medianya ya dari Kang Tegar Maulana Utama. Di sini ada emailnya, Facebook, dan juga Instagramnya. Facebooknya Tegar Maulana Utama, dan untuk Instagramnya di @_tegar. Nah, kayak gitu ya. Di sini juga udah ada link-in-nya. Mungkin teman-teman kalau kepo nih, mau follow pemateri kita, boleh banget ya. Biar nanti bisa lebih tahu gitu ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kang Tegar Maulana Utama. Di sini juga udah ada deskripsi dari Kang Tegar Maulana Utama. Beliau adalah salah satu sosok yang kreatif dan inovatif. Nah, di bawahnya sudah ada riwayat pendidikan dari Kang Tegar Maulana Utama. Di sini pendidikan terakhirnya beliau berkuliah di Politeknik Negeri Bandung, jurusan D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara. Di sini juga ada banyak banget nih teman-teman keahlian dari Kang Tegar ya. Di antaranya beliau menguasai Photoshop, Microsoft Office, Refrigeration, Air Conditioning, AutoCAD, Filmora, dan juga web design ya. Masya Allah, mudah-mudahan nih skills dari beliau bisa memotivasi kita gitu. Dan juga terinspirasi untuk meningkatkan skill. Dan juga di bawahnya sudah ada achievement ataupun penghargaan yang beliau terima gitu. Di sini beliau merupakan penerima dari Permisi Scholarship di SMA 1 Banjaran, penerima beasiswa bidik misi di Politeknik Negeri Bandung. Selanjutnya, First POMSE Senior Individu, Third POMSE Senior Individu, Top 10 Finalis, dan juga Top 50 Finalis. Wah, Masya Allah ya, banyak banget penghargaannya yang beliau terima. Dan juga di sini beliau aktif di beberapa kegiatan. Di antaranya Salman Spiritual Camp 19, Run Your Resolution 2020, Training for Trainer Virtual, dan juga Mentor Academy 2020. Wah, Masya Allah ya. Mungkin kepada Akang Teta Operator boleh digeser lagi ke bawah CV-nya. Oke, boleh ditampilkan lagi share screen-nya. Nah, di sini juga ada beberapa pengalaman ya dari Kang Tegar Maulana Utama. Di sini bisa kita lihat pengalaman organisasinya sangat banyak banget ya teman-teman. Di sini pengalaman organisasi yang terbaru, beliau pernah menjadi edukator di Polban Mengajar dan juga pernah menjadi Head of Sektor di Pengembangan dan Pembinaan Training Center Daerah FSLDK Baraya. Dan juga di sini ada beberapa event. Beliau pernah diamanahi sebagai Chief Executive, Vice Chief Executive Bima Kaleng 2020, Economic Division Koordinator. Dan juga di bawahnya kita bisa lihat, beliau pernah diamanahkan menjadi pembicara di acara Motivation Training Bima Kaleng 2020, Assalam Leadership Training 2020, Leadership Ethic Motivation Training, dan juga training keorganisasian di KMI Ilman Hadid Polman ya. Selain itu, beliau juga sering diamanahi sebagai MC ataupun moderator, beberapa di antaranya di kajian entrepreneurship, Inspiring Muslim Class PML DK 2021, Angkringan 2020, dan membangun penghambaan padanya di #Hima #13 #ID. Wah, Masya Allah ya, sangat banyak banget pengalamannya dari pemateri kita pada hari ini. Dan yang pastinya nih, setelah teman-teman ngepoin lebih lanjut profil dari pemateri kita, pasti udah pada nggak sabar banget nih, pengen tahu gitu, kira-kira apa sih materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, kayak gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pematerian, Teteh mau cek dulu nih semangatnya. Nanti kalau Teteh bilang MAI 2021, teman-teman jawabnya dunia di tanganku, akhirat di hatiku, kayak gitu ya. Yang semangat ya. Udah pada siap belum nih? Siap Teh. Udah Teh, siap. Oke, udah siap ya? Oke, kita mulai aja. MAI 2021. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Tapi kelihatannya masih kurang semangat nih. Mau dipimpin deh sama satu orang, ada yang mau? Ayo, ada yang mau mimpin nggak? Satu orang. Ya, Teteh tunjuk ya. Di sini ada Dani Hardianto. Dani boleh mimpin
ini ya jargonnya. Oh, boleh teh. Oke. MI 2021. Dunia di tanganku. Dunia di tanganku, Akhirat akhirat di hatiku. Sekali lagi deh, masih kurang semangat. MI 2021. Dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Masya Allah ya. Ada di hati. Yeay. Udah pada semangat nih kayaknya, tadi udah dicek lagi jargonnya, udah lumayan semangat ya. Dan juga diingetin lagi untuk teman-teman yang belum on cam, boleh yuk on cam terlebih dahulu, biar di sini nanti kita nggak sendirian gitu ya. Di sini semakin rame gitu. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi pematerian, akan ada games terlebih dahulu nih. Boleh nih kepada Akang Teteh Panitia, ditampilkan gamesnya. Kita seru-seruan dulu ya, biar semakin semangat. Oke, yang sinyalnya jelek nggak apa-apa ya. Boleh izin aja ke Akang Teteh mentornya. Gimana Akang Teteh operator, apakah sudah siap untuk menampilkan gamesnya? Oke, masih dalam proses ya. Teman-teman juga mungkin boleh siapin dulu alat tulisnya, biar nanti kita fokus ya mendengarkan sesi pematerinya. Oke, mungkin karena di sini sudah ada Kang Tegar Maulana Utama, kita langsung saja ke sesi pematerian yang akan dibawakan oleh Kang Tegar Maulana Utama. Di sini Kang Tegar apakah sudah bergabung di room Zoom bersama kami? Halo Kang Tegar. Siap, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Apakah baik? Sehat? Apa Teh boleh diulang? Tadi ada agak putus-putus. Ya, gimana kabarnya Kang? Oh, alhamdulillah. Sehat walafiat insyaallah. Oke. Alhamdulillah ya kalau sehat. Kang Tegar, kelihatannya teman-teman juga udah pada nggak sabar nih untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini. Nah, mungkin langsung saja kita ke sesi pematerian yang akan dibawakan oleh Kang Tegar Maulana Utama. Kepada Kang Tegar, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wah, ini udah pada mandi ya insyaallah ya. Udah pada segar-segar kelihatannya. Alhamdulillah. 300 orang. Waduh, Masya Allah banget ya. Biasanya kalau Sabtu pagi itu enaknya masih rebahan gitu ya. Atau sambil makan Indomie gitu. Sambil ceplok telur. Tapi teman-teman udah bangun, alhamdulillah sudah mandi pagi. Udah pada sarapan? Belum? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Udah. Ya, boleh di apa namanya? Thumbs up ya kalau sudah sarapan dan sudah mandi ya. Masya Allah. Oke. Lumayan ya ada beberapa orang yang sudah. Oke. Sebentar. Ini tadi ada kendala buat share screen-nya. Ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya PowerPoint-nya atau materinya tidak maksimal sebelumnya ke teman-teman panitia karena ada kendala kemarin. Jadi ngedadak buat PowerPoint baru lagi. Sebentar. Mana ya? Share screen. Screen. Share. Kalau langsung sini. Nah. Sip, udah kelihatan? Kelihatan nggak, Ya, teman? sudah, Kang. Kelihatan, Kak. Oke. Baik, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Boleh langsung tulis di kolom chat ya. Sehat, alhamdulillah. Kabarnya gimana? Oke, ada yang balas via mic juga nggak masalah. Oke, wah banyak nih. Ini ada nama Assalam, Albari, Ar-Rahman, ini ininya ya, kelompok grupnya ya berarti ya? Ya, betul, Kak. Ah ya, siap. Wah banyak juga ya berarti ya. Ada berapa grup nih yang hadir sekarang? Harusnya.
kurang lebih 15, Kak. 15 grup ya, alhamdulillah. Berarti banyak ya. Jadi teman-teman, izin memperkenalkan diri. Tadi udah dikenalkan juga sama pemateri lagi, sama MC ya, terkait begitu banyak yang tadi sudah dicantumkan di CV. Ya alhamdulillah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tegar Maulana Utama. Baru tepat 9 sih, Sabtu pekan kemarin, telah sah lulus dari salah satu kampus di perguruan tinggi di daerah Bandung gitu ya. Alhamdulillah. Jadi baru fresh graduate. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kakak, orang tua atau apapun yang punya info locker, boleh dikabari gitu ya. Seperti itu. Sedikit intermezzo. Oke, jadi hari ini saya dimintai oleh teman-teman panitia dari DKM Darul Irfan Ikopin untuk mengisi di mentoring agama Islam. Kalau dari tornya itu ngasihnya agak beda ya, bukan beda, mungkin beda judulnya aja. Gitu tiba-tiba pas lihat di Instagram atau di posternya, aku dalam pandangan, waduh, ini apakah harus membahas saya seorang Tegar atau bagaimana? Nanti kita akan lihat lagi ya di materi yang akan saya coba sampaikan gitu ke teman-teman. Dan sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman panitia atau teman-teman peserta semua atau mungkin Bapak Ibu dosen yang hadir juga apabila dalam penuturan kata dan sebagainya kurang berkenan ataupun tidak maksimal seperti itu karena sama-sama masih belajar gitu ya. Ya masih sama gitu ya, mahasiswa sama teman-teman gitu. Ini berarti mahasiswa baru semua ya yang jadi pesertanya ya? Iya, betul, Kak. Alhamdulillah. Sama lah umurnya berapa, 17-18 gitu ya, masih unyu-unyu gitu. Oke, siap. Jadi aku dalam pandanganmu, siapa sih yang harus aku pandang gitu ya, atau kita pandang sebenarnya? Oh ini kok nggak bisa di next. Nah, sedikit perkenalan lagi. Nama Tegar, lahir di Bandung, 28 Juli 2001. Mungkin ada yang sama lahir 2001 atau sama bahkan tanggalnya. Boleh nanti PC gitu ya, siapa tahu dapat hadiah. Oke. Alamatnya di Kampung Cinta Asih di Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Agama Islam dengan gendernya atau apa? Gender itu apa sih? Jenis kelaminnya lelaki gitu ya atau pria. Seperti itu. Pendidikan terakhir D3 navigasi baru tahun ini. Terus juga tadi experience sama achievement juga udah disampaikan. Kita langsung ke opening aja karena lama ya kalau bahas CV ya. Oke, wih, kok ada telur ya? Waduh, kita sedikit intermezzo dulu karena tadi teman-teman panitia nggak sempat ngasih apa namanya, nggak sempat ngasih games ya. Oke, jadi sekarang teman-teman lihat ada apa di sana? Telur, Kak. Berapa buah? Satu. Oke, satu. Oke, ini bentar ya. Kita ulang lagi motionnya biar lebih tergambar. Nah, telurnya jatuh dari atas ke bawah ya. Oke, pertanyaannya. Bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Oke, yang bisa jawab boleh langsung nyalakan mic-nya atau tulis di kolom komentar. Mana nih? Gak ada yang ngasih komentar. Bisa kalau mecahinnya dalam mimpi. Oh ya bisa Kang, tapi pecah. Oke. Tidak. Oke, pecah Kak kalau di beton. Bisa. Oh ini ada yang jawab bisa, ada yang jawab tidak bisa. Oke. Ada yang mau coba kalau bawahnya ada alasnya. Bisa kun fayakun. Masya Allah. Oke. Bisa Kak telurnya direbus dulu. Tetap ya pecah ya kalau direbus juga. Oke. Oh ini ada yang bahasa Sunda. Nggak bisa atau Kak pupus. Oke, ada yang mau jawab pakai mic nggak satu orang? Ada? Langsung aja. Nggak ada? Telur rebus, Kak. Oh, telur rebus. Ah, ini Citra boleh. Teh Citra ya. Teh Citra Hasna. Coba masih dinyalakan mic-nya, Teh. Halo? Kenapa jawabnya telur rebus? Halo? Kok malah ketawa ini? Makannya, minumnya ditelan dulu ya. Jangan sampai kesel. Aduh, bahaya ini. Niatnya pematerian gitu ya. Malah jadi kesel gitu. Takut-takutnya kenapa-napa. Oke. Pertanyaannya adalah, bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Jawabannya adalah
Bisa teman-temannya. Hah, kok bisa gitu ya? Kok bisa? Ini kalau bisa dipilih lagi. Bentar. Nah, bisa teman-temannya karena Karena telurnya udah direbus. memecahkan lantai beton dengan telur. Oke, silakan dilihat lagi pertanyaannya teman-teman ya. Bisakah kamu menjatuhkan telur di lantai beton tanpa memecahkannya? Ya bisa lah ya. Udah lantai beton mah keras, nggak bisa dipecahin. Cuman sama telur. Oke, ya. Ini apa? Mind blowing aja ya, mind blowing sedikit. Oke. Kalau sedikit crispy atau garing, mohon maaf ya teman-teman. Ini saya siapinnya mendadak. Aduh. Oke. Ini satu lagi nih. Teman-teman lihat gambar apa ini? Kira-kira apa? Gambar angin, Kak. Angin. Ombak. Ombak. Oke. Tsunami. Tsunami. Oke. Ini out of the box ya, bagus. Oke. Pertanyaannya, ada yang tahu angin itu berwarna apa? Tidak berwarna, Kak. Angin tidak berwarna. Transparan. Karena hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Aduh, seperti Nah, itu. itu Allah. Berarti Dirasakan, Allah gitu, Kak. tapi tidak terlihat. Waduh. Oke. Ya Allah. Warna transparan. Warna transparan. Oke. Saya belum lihat yang kolom chatnya ya. Abstrak goib. Warna biru. Warna biru ya benar memang. Warna merah Kak, warna merah. Wes. Merah Kak, merah. Oke, ada yang jawab gambar warna merah. Ini makin absurd lagi nih jawabannya. Oke. Warna biru. Kita hitung Warna sampai merah Pak, Kak. Kak, soalnya pas di crop Merah. warna merah. Kok sudah ketahuan ya jawabannya, tapi nggak apa-apa ya. Benar jawabannya teman-temannya. Tadi niatnya mau dihitung tapi udah dijawab langsung. Siapa? Sama Teh Safna ya. Oke, ada yang tahu angin itu berwarna apa? Jawabannya adalah merah. Kenapa merah teman-teman ya? Wah, ini tiba-tiba berubah jadi merah. Terus iya, ada orang lagi dikerokin. Ya, kalau dikerokin belakangnya warna merah. Oke, kayak gitu aja sedikit intermezzo pagi hari ini biar nggak terlalu tegang. Mudah-mudahan materinya juga nanti bisa tersampaikan dengan baik. Harapannya teman-teman, sebelum kegiatan hari ini udah pada wudhu belum? Mudah-mudahan udah ya. Kalau sudah, mudah-mudahan kita berdoa dulu kepada Allah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini tidak hanya kita bisa menerima pembelajaran atau materi yang akan saya sampaikan, tapi yang penting berkah teman-temannya. Karena kalau misalnya kita dapat ilmu atau kita dapat sesuatu hal yang baru buat hidup kita, itu kalau cuma dapat doang, orang-orang di luar sana juga dapat. Orang-orang yang bisa dibilang non-Islam pun atau non-Muslim pun juga dapat. Nah, bedanya sama orang-orang yang Muslim itu apa? Ada keberkahannya. Berkah itu apa sih? Berkah itu kayak teman-teman ketika makan buah, itu semua orang ketika makan buah yang teman-teman senang, itu pasti akan merasa senang. Gitu ya. Pasti akan merasa senang. Nah, seperti itu teman-teman. Ada orang yang makan buah, ya udah biasa aja gitu. Karena udah sering gitu. Tapi beda sama orang yang ketika makan buah, ini buahnya enak, manis, segar gitu ya. Benar-benar diresapi. Nah, keberkahan itu seperti itu teman-teman. Ketika kita bisa merasakan sesuatu hal berbeda dari orang lain dan benar-benar menikmatinya, maka disitulah keberkahannya gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dan obrolan atau diskusi yang kita bahas hari ini bisa ada unsur keberkahannya gitu ya dari diberikan oleh Allah. Amin. Oke, kita lanjut. Oke, apa nih? Persiapkan gelas kosong. Ini bukan teman-teman harus bawa gelas ya, enggak. Mari kita isi gelas ini dengan apa ini? Isi dengan keberkahan ya. Jadi maksudnya adalah teman-teman siapkan pemikiran yang kosong. Kosong di sini jangan ngelamun juga, jangan malaweng ya. Malaweng itu apa sih? Jangan kayak orang yang linglung gitu ya, bukan. Tapi maksudnya adalah kita siap untuk menerima dengan maksimal seutuhnya apa yang kita terima, apa yang kita bahas hari ini. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kok langsung bahasanya ke judul ya. Ini judulnya tutor yang dikasih teman-teman panitia itu adalah tentang ilmu, teman-teman. Ilmu apa sih itu ilmu? Ilmu ini bisa dibilang satu hal atau satu bidang yang mungkin teman-teman sering pelajari. Bahkan teman-teman ketika berkuliah di kampus IKOPIN pun tujuannya adalah apa? Untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya, bukan karena dituntut untuk belajar ya. Nggak ada yang terpaksa kan kuliah di IKOPIN ya. Ada yang terpaksa?
Boleh raise hand? Nggak ada ya, alhamdulillah. Oke, insya Allah ya, insya Allah nggak ada yang terpaksa. Insya Allah benar-benar niatnya menuntut ilmu gitu ya. Nah, jadi ilmu itu sangat penting bagi bagi seseorang gitu ya, bagi seseorang, terus juga bagi satu kelompok gitu ya, bisa suatu organisasi atau suatu perkumpulan atau juga bahkan negara. Kita nggak mungkin bisa membangun negara Indonesia yang makmur, jaya dan sentosa ini itu cuma dengan orang-orang yang tidak paham tentang suatu hal, pasti oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan bahkan suatu peradaban itu bisa dibilang suatu kaum. Kalau zaman kerajaan itu kerajaan Pajajaran, kalau di Indonesia kita kerajaan Majapahit, itu peradaban disebutnya gitu ya, di mana ada sesuatu pemukiman, di sana ada sesuatu hal yang disebut adab gitu ya, atau sesuatu apa ya, kalau adab tuh bahasa gampangnya sesuatu kegiatan yang baik dilakukan di daerah tersebut gitu ya. Karena kalau nggak mungkin kita melakukan sesuatu peradaban itu untuk peperangan gitu ya, atau untuk sesuatu perpecahan. Pasti di sana itu adalah orang-orang yang memang berkumpul untuk membentuk keluarga, untuk membentuk persahabatan seperti itu. Nah, laksana survival ilmu ini jadi perbekalan kita dalam menapaki jalan cerita kehidupan di dunia yang sekedar permainan ini. Oke, sekedar permainan gitu ya. Teman-teman boleh cari ayat surat apa dan ayat berapa kalau di dalam Al-Quran yang mengatakan kalau dunia ini cuma permainan saja ya. Gitu. Kok ini masnya hilang? Oke, nah sekarang kita coba bahas sedikit apa itu ilmu, gitu ya. Berdasarkan sumber yang saya tahu dan sumber yang saya baca, ilmu itu berasal dari bahasa Arab, gitu ya, yang berasal dari alima, ya'malu, dan ilman. Oh ya, lupa. Astagfirullah, lupa ya. Ini sebelum kita lanjut lagi ya. Teman-teman jangan lupa untuk catat materi yang saya bahas hari ini gitu ya. Karena ada rencananya gitu ya, kalau ada rezekinya pingin gitu ya bagi-bagi sedikit ke teman-teman, tapi yang ingin meluangkan waktunya untuk membagikan apa yang nanti dibahas hari ini. Itu boleh dicatat semaksimal mungkin, setangkapnya teman-teman. Gitu. Nanti di akhir ada tantangan gitu ya. Ada dare or dare, tantangan atau tantangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Berasal dari bahasa Arab, alima ya'malu dan aliman, yang berarti mengerti dan memahami benar-benar, seperti itu. Kalau dari KBBI di Indonesia sendiri itu ada dua. Yang pertama, pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu, gitu ya. Jadi nggak serta-merta apa yang kita tahu itu kita bisa sebut sebagai ilmu, gitu ya. Nanti kita coba bahas. Yang kedua itu adalah pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir batin, dan sebagainya. Itu bahkan di KBBI juga dibahas kalau ilmu ini nggak cuma dunia gitu ya, tapi akhirat juga gitu. Dan salah satu kutipan juga dari Bapak Mohatta. Ada yang tahu siapa Bapak Mohatta? Tetangganya mungkin ya, ada yang tahu? Bapak Mohatta ini wakil presiden pertama Indonesia gitu ya, yang terdaftar gitu ya, terdaftar memang secara de facto ya, dan de jure-nya. Ini adalah ilmu, adalah sebuah pengetahuan yang teratur mengenai pekerjaan hukum secara kausal dalam suatu golongan masalah yang sama tabiatnya maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar maupun dari dalam. Oke. Nah, setelah kita bahas tentang definisi ilmu, kita harus lebih tahu lagi. Biasanya teman-teman akan mengetahui kalau ilmu ini nyambung sama pengetahuan. Nah, gitu ya. Tadi kita juga udah bahas. Ilmu ini biasanya ilmu pengetahuan. Jarang biasanya ilmu doang atau pengetahuan doang juga ada gitu ya. Tapi biasanya ilmu ini disandingkan dengan pengetahuan. Nah, kenapa? Gitu ya, kenapa biasanya berbarengan? Nah, di sini dibahas gitu ya. Ilmu ini berarti pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Sementara pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Bahasa gampangnya gini teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau sabun cuci piring atau sabun colek atau sabun yang biasa teman-teman pakai cuci baju itu bisa dijadikan lauk buat makan. Ada yang tahu nggak?
Halo, halo? Ada yang tahu nggak? Atau lah, emang bisa gitu? Nah, Baru itu mah nggak tahu. mungkin bisa. Oh, nggak tahu. Baru Kalau nggak tahu ataupun atau apapun yang bersifat apa namanya ya, tanggapan boleh tulis di kolom komentar, Pak. Oh, baru tahu nih. Teh Rasti ya. Bisa, teman-teman. Gitu ya. Sabun colek atau sabun cuci piring atau sabun yang dipakai buat cuci baju itu bisa dijadiin kudapan atau lauk buat makan. Nah, itu pengetahuan yang saya ketahui. Itu pengetahuan yang saya ketahui. Sekali lagi, itu pengetahuan yang saya ketahui. Nah, di sini sudah dijelaskan. Pengetahuan adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Gitu ya. Kita bisa tahu apa namanya seorang Tegar Maulana Utama bisa tahu kalau sabun cuci piring, sabun cuci dan lain sebagainya yang bersifat sabun itu bisa dijadiin kudapan buat makan. Itu dari mana? Gitu ya. Ini harus ada kebenarannya gitu ya. Harus diuji dulu, harus dikaji gitu ya. Apakah memang benar? Enggak keracunan. Oke. Sesat tapi kah? Siap. Maaf. Ya, saya tidak mengajarkan kesehatan. Ini ngasih contoh aja. Nah, tapi gitu ya. Kita semua tahu. Nah, ini kebenaran yang bersifat umum tentang sabun, bahwa sabun ini bisa digunakan untuk apa? Untuk membersihkan, untuk menghilangkan noda, gitu ya, untuk menghilangkan noda, membersihkan, tergantung nanti fungsinya. Kalau sabun cuci baju ya untuk membersihkan noda di baju, kalau sabun cuci piring ya berarti menghilangkan apa namanya kerak-kerak ketika selesai makan, gitu. Nah itu ilmu tentang sabun. Nah jadi kita coba bedakan pengetahuan tentang sabun dan ilmu tentang sabun, karena di ilmu ini kita bisa membahas sesuatu hal itu lebih rinci dan kebenaran atau hal yang sudah dikajinya itu memang umum, pasti orang tahu gitu. Tapi kalau pengetahuan itu belum tentu semua orang bisa tahu gitu ya. Jadi ketika kita sudah punya ilmu atau kita sudah paham, karena kan tadi ilmu ini berasal dari bahasa Arabnya itu memahami, mengerti. Jadi nggak cuma tahu tapi mengerti gitu ya, sampai paham maksudnya gitu teman-teman ya. Jadi bedanya ilmu dan pengetahuan di situ. Oke, tersesat. Waduh, ini suka nonton ini ya. Oke, gitu teman-teman. Untuk tadi tentang sabun, jangan dipraktekin di rumah ya. Jangan sampai. Jangan mentang-mentang, ini kata pemateri Sabtu pagi tadi disuruh, bukan disuruh ya, disuruh makan gitu ya. Pakai sabun, jangan ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Oke, nah makanya setelah itu kita coba terapkan dalam satu studi kasus. Teman-teman pasti punya masalah. Siapa yang hidupnya di sini tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Hands up. Oke, hands up. Pakai fitur hands up ada. Apa sih hands up? Raise up atau apa ya namanya? Lagi. Oh, nggak ada yang angkat tangan ini. Berarti semuanya punya masalah ya? Oke. Punya, Kak. Oke. Hadir sekarang pun kayaknya masalah. Aduh, lagi enak-enak tidur gitu ya. Atau lagi nge-push rank gitu ya. Atau biasanya jalan sama doi gitu ya, Sabtu pagi lari-lari di alun-alun gitu. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, makanya oke, hidup punya cobaan. Oke, mantap. Nah, makanya saya ingin coba tanya ke teman-teman nih. Pasti teman-teman pernah dihadapkan suatu masalah dan apa ya? Yang namanya masalah, siapa sih yang ingin punya masalah terus gitu ya? Karena masalahnya nanti bakal datang lagi. Makanya kita coba ikhtiarkan untuk diselesaikan satu-satu gitu ya. Nah, kalau ada kasus nih, atau ada satu kejadian di mana kamu atau teman-teman tadi dihadapkan dengan permasalahan yang teman-teman sering hadapi. Ini udah biasa nih dihadapi. Nah, mana yang akan kalian mintai pertolongan untuk membantu menjawab permasalahan tersebut, gitu ya, untuk dicarikan solusinya. Pilih teman dekat yang udah teman-teman kenal dari kecil, atau ada nih seorang pakarnya, seorang ahlinya yang sudah berpengalaman di tentang masalah tersebut. Udah bisa gampang lah nyari solusinya gitu. Ini solusinya. Kayaknya gitu ya. Nah, boleh teman-teman jawab. Kira-kira teman-teman mana nih yang akan kalian mintai pertolongan? Boleh di kolom chat boleh, sambil on mic juga boleh gitu ya. Kita coba interaktif ya, biar nggak bosan. Aduh, saya nggak biasa ini, nggak biasa teman dekat dua-duanya. Oke, dihadapi sendiri. Wah, ini orangnya ini ya, tumak nina, berdiri sendiri. Oke, bilang ke masalah kalau kita punya Allah. Masya Allah. Masalahnya kayak gimana ya?
masalah aku punya Allah, gitu ya. Selesai masalahnya? Nggak juga ya, tapi nggak masalah. Oke. Dipendam enak kak, waduh, sama ahli kak, beda-beda ya. Ini dari 300 orang pendapatnya beda-beda. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, apapun jawaban teman-teman itu hak prerogatif teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi, saya akan lihat lagi sama pertanyaannya. Mana yang kalian mintai pertolongan? Gitu ya. Ini dalam bentuk dalam bentuk fisik atau yang terlihatnya. Kalau minta pertolongan ke Allah itu itu wajib gitu ya. Karena Allah saja yang minta gitu ya, teman-teman. Allah yang minta kalau kamu ada kesusahan, panggil ngobrol sama saya gitu ya. Kalau kata Allah gitu ya, ngobrol ke aku gitu ya, bisa lewat sholat gitu ya, bisa lewat zikirnya dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam bentuk fisiknya, teman dekat atau seorang yang ahli. Kalau saya pribadi, karena pertanyaannya mana yang kalian mintai pertolongan, saya minta tolong dua-duanya. Karena yang saya tulis bukan pilih ya, kalau pilih baru salah satu. Tapi kalau mana, ini bisa keduanya. Kenapa teman dekat yang sudah teman-teman kenal sejak kecil? Karena dia tahu kebiasaan teman-teman, gitu ya. Karena kan permasalahan yang sering dihadapi, gitu ya. Dia sudah tahu nih ilmu untuk menyelesaikan masalah yang seorang tegar hadapi. Biasanya lagi kia beres, gitu ya. Biasanya juga pakai ini beres, gitu ya. Selesai, gitu ya. Atau dengan seorang ahli, ini masalahnya karena kamu masalahnya seperti ini dengan hipotesis seperti ini, lalu dikaitkan dengan teori bla bla bla, gitu ya. Karena sudah ahli, gitu ya. Itu maka diberikan solusi seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga kalau lupa dihadirkan dalam suatu karya oleh seseorang di belahan dunia utara sana. Kalau dari Indonesia itu dalam karya film yang teman-teman mungkin tahu kayaknya filmnya apa. Karena baru booming akhir-akhir ini, baru beres juga. Ada 9 episode. Gitu. Ada yang tahu? Squid Game. Oke, Squid Game ya. Game gurita. Tapi guritanya nggak ada. Oke. Mana? Nah, siap. Oke. Kok bahas Squid Game sih? Kita mau coba review film ya guys. Ya guys ya. Oke, jadi ini film Squid Game guys. Pertama rilis di 17 September gitu ya, 2021 kemarin. Serial Netflix gitu ya, termasuk dalam series Netflix. Ini bahasa Hangulnya ini Hangul. Ada yang bisa baca ini? Bahasa Hangul biasanya ciwi-ciwi yang tahu ya. Atau ini kayaknya ya. Game. Ini kayaknya ya. Adalah serial drama survival. Tadi udah dibahas juga sempat tentang survival melalui televisi internet asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Wang Dong-hyuk. Nah, ini punya 9 episode, dibintangi oleh orang-orang ternama juga, menceritakan tentang mempertaruhkan hidup pada satu game gitu ya, dengan hadiah 38,7 juta US dollar. Saya pegang 38,7 juta rupiah aja belum pernah. Ini US dollar teman-teman ya, boleh teman-teman bayangkan lah. Bisa buat ngasih micin se-Indonesia dapat berapa biji gitu ya. Nah, itu. Kalau dikasih kalau dibeliin micin tuh. Bentar. Ini mau habis baterainya. Bentar ya. Kok jadi ke sini? Nah. Sebentar. Kasihkan ngobrol, jadi lupa ngecas ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, dirilis pada 17 September 2021 dan ini sumbernya saya dapat dari Wikipedia. Nah, teman-teman ada yang tahu siapa karakter utamanya namanya atau nggak tahu? Atau belum pernah nonton? Song Gi-hun. Belum pernah nonton. Belum pernah nonton. Kalau brothernya saya juga belum pernah. Saya cuma lihat ini aja spoiler dikit gitu ya. Tapi ceritanya katanya bagus gitu ya. Kalau saya pribadi memang kurang suka yang pindah-pindah lagi. Kalau saya pribadi memang kurang suka yang creepy gitu ya. Tapi ini bisa diambil sedikit hikmahnya. Ada yang tahu atau mungkin pernah dengar kenapa karakter utamanya atau si Song Gi-hun ini bisa memenangkan permainan? Karena baik sama kakek-kakek. Karena baik sama kakek-kakek, Masya Allah ya. Berarti harus membantu orang tua. Ini hikmah yang pertama. Oke. Ada yang lain? Nih saya baca kolom chat ya.
Karena lebih mementingkan orang lain Kak dibanding dirinya sendiri. Karena lebih mementingkan orang lain. Benar? Karena Mending terus mementingkan orang lain kan. Benar, Kak. Oke. Ada lagi Karena yang lain? Iya, menghormati yang aktor utamanya, Kak. Iya, pemeran utamanya benar. Nah, Punya iya. orang dalam. Mungkin kan Ya. kalau aktor utama. MC jarang Buat filmnya Kak bagus Kak. Oke. Siap. Berarti jawabannya bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Gitu ya. Ya benar, karena MC biasanya jarang mati gitu ya. Di beberapa film biasanya MC-nya memang dibuat untuk terus hidup gitu ya, untuk selalu menerima tantangan gitu ya. Tapi tadi juga ada yang jawab selalu berbuat baik, takdir, karakter utama dan sebagainya. Jawabannya benar-benar gitu ya. Nah, kalau dari segi diambil hikmahnya itu memang benar ya guys ya. Itu alhamdulillah teman-teman dapat hikmah masing-masing. Tapi yang salah satu saya perhatikan itu karena beliau itu tadi dia di dekeng itu apa ya? Dia ada dua barengan. Yang pertama itu teman masa kecilnya atau teman dekatnya. Saya namanya nggak tahu, saya belum pernah nonton juga. Sama kakek-kakek tadi bener. Ya karena dia si kakek-kakek ini yang jadi imposternya ya. Orang yang bikin gamenya gitu ya. Bener nggak sih? Bener ya? Benar, Kak. Oh bener ya. Nah seperti itu. Nah dengan dia membantu kakek-kakek ini kan yang bikin acara nih. Nah si kakek-kakeknya itu tahu permainannya seperti apa, gitu ya. Permainan itu kayak tadi kalau yang ada boneka balik badan itu ya, terus ditembak gitu ya. Terus ada juga yang kayak kalau di Sunda Mas sondah ya apa ya namanya? Yang lompat-lompat di kaca gitu ya. Terus di akhir juga ada galah panjang gitu ya. Ini permainan-permainan Indonesia semua sebenarnya ada gitu. Nah, karena dia bareng bareng sama orang yang sudah lebih berpengalaman, bukan karena dia bukan karena dia yang pembuat gamenya juga sebenarnya, tapi karena dia sudah tua. Dia tahu nih, ini permainan yang dulu sering diadakan. Ini permainan yang memang kalau dari segi pengalaman si kakek lebih unggul, gitu ya. Yang kedua adalah dari temannya, teman dekatnya, gitu ya. Teman dekatnya ini juga orang yang termasuk cerdas, pintar, gitu ya. Dan dia percaya, makanya dia ketika mengambil beberapa keputusan di awal permainan itu lebih memilih untuk menunggu keputusan dari beliau, gitu ya. Nah, jadi kadang juga kita memang butuh bantuan orang lain untuk menghindarkan sesuatu, mendapat jawaban dari suatu permasalahan, gitu. Bisa tadi teman masa kecil, gitu ya. Kenapa? Karena lebih tahu tentang diri kita dan seorang pakar. Makanya kenapa ilmu ini sangat penting atau ilmu ini sangat urgent, itu karena nggak semua orang bisa dapat suatu pengetahuan sebegitu hebatnya, gitu ya. Contoh kayak Bapak B.J. Habibie, gitu ya. Bapak B.J. Habibie itu kenapa beliau bisa disebut Bapak Dirgantara, bahkan Bapak Dirgantara dunia, gitu ya. Karena dia yang menciptakan teori Krektea ya, teori Krektea, dia bahasa Sunda pisan ini, teori krek gitu ya, yang tentang keretakan sayap pesawat, gitu. Nah, coba beliau dihadapkan dengan masalah biologi atau masalah hukum, gitu ya. Belum tentu beliau bisa, mungkin bisa tapi tidak semahir orang yang memang terfokus di bidang biologi dan hukum. Makanya orang-orang yang punya keilmuan di suatu bidang dan ditekuni itu masya Allah banget gitu ya, patut diapresiasi gitu ya. Karena nggak semua orang itu kuat untuk hal seperti itu, gitu ya. Karena di dunia ini ada dua nih teman-teman sebenarnya tipe orang. Yang pertama spesialis, yang kedua itu generalis. Kalau spesialis itu tadi yang memang terfokus pada satu bidang, gitu ya. Ini kayak sutradara nih. Nih kalau teman-teman tahu, Bapak Hwang Dong-hyuk ini, itu dia ikut dalam suatu filmografi atau dunia film itu sejak tahun 2000. Sejak tahun 2000. Saya aja belum lahir, teman-teman nih. Dia pertama ikut film itu jadi seorang sutradara dan penulis, kalau nggak salah ya, di filmnya, tapi saya nggak tahu filmnya apa. Tapi dia udah nulis sejak tahun 2000. Gitu, saya juga belum lahir. Sampai sekarang. Gitu ya. Bahkan film ini itu ditulis pada tahun 2008. Gitu ya. Berarti untuk mengerjakan sesuatu hal yang untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal itu perlu waktu yang panjang, gitu ya. Perlu waktu yang cukup lama. Untuk apa? Untuk mahir, untuk paham, untuk mengerti apa sih jalannya, gitu ya. Bagaimana jalan cerita yang bagus, gitu ya. Bagaimana ini supaya tadi kalau Bapak B.J. Habibie gitu ya, kemudian sambil ngaso gitu ya di balkon gitu ya, sambil ngopi gitu ya sama istrinya itu siapa? Kalau Pak Ainun gitu ya, Ainun gitu ya. Nih saya bingung gitu ya.
ini pesawat kok sayapnya retak-retak. Nah, itu mungkin dapat inspirasinya dari situ gitu ya, karena ada obrolan teman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ada yang spesialis, ada yang generalis itu orang yang dia itu tipenya pengembara gitu ya. Saya ingin coba segala hal gitu ya. Saya ingin bisa desain, saya ingin bisa kalau sekarang IT gitu ya, saya ingin bisa skill leadership, ingin bisa skill apa namanya public speaking dan lain sebagainya. Nah, itu orang-orang yang generalis gitu ya. Tapi nggak ada yang semuanya ada yang positif, ada yang negatif, tergantung teman-teman bagaimana menyikapinya gitu ya. Karena nggak bisa setiap orang itu dipaksakan untuk seperti orang lain. Makanya suksesnya setiap orang itu ya punya setiap orang gitu ya. Jangan sampai kita terfokus sama kesuksesan orang lain. Kalau orang lain kayak gitu, emang sih kan kadang ada yang bilang ya, kalau orang lain bisa sukses, masa kita enggak gitu ya. Kita bisa sukses, tapi dengan kadar sukses kita masing-masing gitu. Dan patokan sukses setiap orang juga beda-beda gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kok nggak bisa? Nah, sekarang kita coba langsung bahas ke tentang keislamannya gitu ya. Jadi secara fun fact apa ya? Fakta menarik. Fakta menarik dari Bapak Raharjo MD dalam karyanya pada tahun 2002 yang berjudul Ensiklopedia Al-Quran Tafsir Sosial berdasarkan konsep kunci mengatakan bahwa kata ilm atau tadi yang dasar kata bahasa Arab ilmu itu disebut dalam Al-Quran sebanyak 105 kali. Ilmnya ya. Terus ada kata jadiannya. Kayak kata jadian tuh kayak kata kata serapannya. Contoh kayak pengetahuan, paham, gitu ya, mengerti. Nah, itu lebih dari 744 kali, gitu ya. Berarti memang ilmu ini hal yang sangat diperhatikan, gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu nanti setelah slide ini itu 5 ayat yang pertama turun di Al-Qur'an itu juga tentang ilmu, teman-teman ya. Gitu, makanya di dalam Islam menuntut ilmu adalah merupakan suatu ibadah kepada Allah gitu ya. Urgensinya untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ilmu, kita sebagai manusia khususnya seorang muslim dapat membaca Al-Qur'an yang mana terkandung segala persoalan yang wujud di muka bumi ini. Ini kelihatan nggak sih ini? Chatnya kelihatan ya? Maaf ya kalau ini. Bentar. Nah, oke. Sip. Nah, ini ya dasar perintah menuntut ilmu dalam Al-Qur'an yaitu Quran surat Al-Alaq Quran surat ke-96 ayat 1 sampai 5. Ada yang mau bacain? Saya, Kak. Boleh. Arabnya berarti ya? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Oke. Tadi dari akhwatnya ya. Dari tetehnya yang baca Arabnya. Dari ikhwannya nih atau dari laki-lakinya. Ada yang mau baca artinya nggak? Saya, Kak. Aku, Kak. Boleh. Siapa tadi yang pertama tuh? Rizky. Mangga. Baik, artinya ayat pertama, Allah dengan menyebut nama Tuhanmu kan. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mula yang manusia dan ayat yang kelima, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Makasih, Kak. Oke, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Seperti itu teman-temannya. Di ayat pertamanya aja ikro, gitu ya, baca, gitu ya. Tapi tulisannya bukan ilmu gitu ya, bukan ilmu. Ya memang bukan, tapi baca. Apa sih yang dibaca? Gitu ya. Pasti ada sesuatu yang harus baca. Ini kan sesuatu perintah ya. Ini ikro, kalau dalam hukumnya itu kalau lupa, astagfirullah. Sesuatu kalimat kerja yang diberi
hukum yang diberi sukun gitu ya, ditekan itu kalau diartikan atau ditranslatekan itu pakai tanda seru kalau di kita ya, atau ke tanda perintah, bacalah gitu ya. Nah, baca apa ya? Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Gitu ya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah lagi. Gitu ya. Dan Tuhanmu yang mulia yang mengajar manusia dengan pena, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Gitu ya. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita berhadapan dengan suatu kejadian, kenapa harus ada kata pena di ayat keempat? Karena suatu pengalaman atau sesuatu ilmu yang teman-teman tulis atau teman-teman dapat contohnya di kelas, gitu ya, nggak bisa tuh teman-teman ingat semuanya, kecuali teman-teman otaknya IQ-nya 500 gitu ya. Nah, kalau nggak IQ-nya 500 kayak saya, mungkinnya rata-rata gitu ya, atau bahkan mungkin di bawah rata-rata gitu, patut ada yang namanya pena teman-teman, atau pulpen, atau alat tulis. Untuk apa? Untuk dicatat. Yang dicatat di mana? Bisa di buku, atau di hal-hal yang bisa dibuat jadi transkrip atau arsip gitu ya, yang bisa disimpan, digenggam, diikat, supaya apa? Supaya ilmunya kuat, supaya ilmunya tahan lama gitu ya. Bisa teman-teman baca lagi, bisa teman-teman cek lagi gitu ya. Wah, ini saya pernah baca nih, gitu ya. Gitu. Makanya ketika teman-teman ingin belajar sesuatu, jangan lupa gitu ya, atau ketika mendapatkan suatu pengalaman, catat gitu ya. Makanya kalau orang-orang dulu tuh kenapa bisa mengingat banyak pengalamannya, karena dulu sering nulis Dear Diary gitu ya. Apakah sekarang masih ada yang kayak gitu? Dear Diary gitu ya. Aku pergi ke pasar gitu ya, sesingkat itu aja gitu ya. Cukup. Nggak ada ya. Nah, udah jarang sekarang tuh yang nulis di diary. Biasanya langsung lewat Snap, apa ya, Snap sih, Insta story gitu ya, atau WhatsApp story gitu ya. Hey guys, lagi di pasar nips, gitu ya. Biasanya kayak gitu, gitu. Bentuk tertulis atau karyanya tuh ya kayak gitu. Gitu. Kalau zaman sekarang, ya nggak masalah, gitu ya. Itu pengalaman teman-teman pergi ke pasar, contohnya. Nah kayak gitu teman-teman, bacalah, gitu ya. Nah berikutnya, nah keutamaan orang yang berilmu, gitu ya. Jadi kenapa sih kita harus berilmu, gitu ya? Apa sih keuntungan orang-orang yang berilmu? Manfaatnya apa aja, gitu ya? Yang pertama, teman-teman boleh cek nih di Quran surat Al-Mujadilah, Quran surat ke-58 ayat 11. Di sana dikatakan apa? Untuk orang yang beriman dan orang yang berilmu, di kalimat sebelumnya itu ketika datang ke majelis, apa namanya? Berikan dia pemahaman, gitu ya. Dan Allah janjikan orang-orang yang datang ke majelis tadi, bagi orang yang beriman dan orang-orang berilmu ini, pemahaman serta ditinggikan derajatnya beberapa, gitu ya. Derajat itu apa sih, gitu ya? Teman-teman di sini di Ikopin tuh jurusannya apa aja sih? Saya kurang tahu ya teman-teman. Ada yang jurusannya kimia-kimia gitu mungkin, atau fisika gitu ya? Gak ada, ini mah ekonomi, Kak. Oh, ekonomi. Apa ya? Tapi teman-teman pasti tahu lah apa itu derajat gitu ya. Kok pindah lagi gitu ya. Kalau yang saya tahu ya karena saya di background-nya IPA gitu ya. Kayak derajat, kayaknya ada derajat pertimbangan yang gitu kalau nggak salah ada ya kalau di akuntansi. Kayak derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Nah itu kenapa bisa disebut derajat? Karena ketika ada satu angka di depan derajat yang berbeda, baik turun ataupun naik, situasi itu bisa berubah teman-teman. Gitu ya. Contoh gitu ya, yang teman-teman mungkin sering hadapi sehari-hari di daerah Bandung, atau ini yang kuliah di Ikopin belum pernah ke Ikopinnya, jangan-jangan ini mahasiswa barunya. Pernah ke Ikopinnya nggak? Pernah, Kak. Oh pernah ya. Pernah. Belum, Kak. Ada yang belum pernah? Ini yang belum dari mana nih? Yang belum dari mana? Belum, Kak. Dari Semarang, Dari Kak. Sumatera Barat, Kak. Aduh, jauh-jauh ya. Aduh. Nanti kalau saya silaturahim lagi gimana ini? Mudah-mudahan nggak lupa ya. Water Tiger. Ah, ini saya tahu nih, Water Tiger ini. Cimaung ini. Mas, ini ya, kecamatan ya. Itu beda. Pokoknya daerah lah ya. Udah belum? Iya. Oke, kayak gitu. Nah, ditinggikan derajatnya. Contoh, kayak misalnya kalau di Bandung deh, sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Itu temperaturnya gitu ya. Kita pindah dikit ke daerah Purwakarta, itu naik lagi tuh. Jadi 26 atau 27 sampai 30-an. Itu panasnya aja udah beda. Buat orang Bandung itu keringatnya itu udah ngucur dari ujung rambut sampai ujung kaki itu keluarnya 2 kali lipat gitu ya. Apalagi ke Bekasi, Cikarang, Jakarta gitu ya. Orang-orang Bandung yang main ke Ancol itu pulang-pulang jadi apa namanya glowing gitu ya, glowing in the dark gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika
derajat itu apa? Ketika ada sesuatu hal yang angkanya saja berbeda, maka hasilnya pun atau pandangannya atau penilaiannya itu juga berbeda. Nah, ini ditinggikan nih. Ditinggikan derajatnya bisa dari, kalau ini tafsirnya banyak gitu ya. Ada yang ditinggikan derajatnya di surga, ada yang ditinggikan derajatnya di dunia gitu ya, macam-macam. Gitu ya. Terus yang kedua, di Quran surat Al-Baqarah gitu ya. Surat kedua ayat 269. Ini diberikan kebaikan nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Diberikan kebaikannya itu kayak gimana? Diberikan pertolongan, diberikan kemudahan dalam setiap kegiatannya gitu ya, atau dalam setiap kesibukannya gitu ya. Tapi untuk orang yang berilmu gitu ya. Biasanya agak bareng nih, orang yang beriman dan berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu aja tapi nggak beriman, itu ilmu yang dia dapat itu tadi nggak ada keberkahannya atau nggak ada unsur yang bikin apa ya, kalau orang-orang sekarang bilang satisfying gitu ya. Nah, nggak satisfying kayak gitulah teman-teman. Nah, kalau orang yang beriman, dia yakin bahwa ilmu yang dia miliki ini diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk teman-teman manfaatkan untuk pribadi, untuk sebarkan kepada keluarga, dan berikan kebermanfaatnya untuk masyarakat gitu ya. Apalagi teman-teman seorang mahasiswa gitu ya. Nanti coba kita bahas juga. Terus selanjutnya di Quran surat Ali Imran ayat 3 surat ketiga ayat 190 sampai 195, ini cukup panjang tapi kurang lebih konteksnya adalah memudahkan kita untuk jalannya ke surga. Waduh, keren nih pasti. Dan selamat dari neraka. Bukan cuman dijauhkan gitu ya. Biasanya ada yang dijauhkan dari neraka. Dijauhkan ini dalam salah satu riwayat itu pintu neraka itu panasnya yang kerasa dari pintunya aja. Kalau kita berjarak berapa mil, itu panasnya masih kerasa. Itu ada salah satu riwayatnya. Nah, ini kita selamat loh. Kita nggak bahkan nyentuh pintu neraka sama sekali. Ini untuk apa? Untuk orang-orang yang berilmu tadi. Dan ada juga di hadis riwayat Muslim nomor 2699. Terus juga diberikan petunjuk dalam hidupnya, gitu ya. Dimudahkan tadi itu di Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 111, dan kekal pahalanya. Ini biasanya apa yang sering teman-teman dengar, pahala yang senantiasa mengalir gitu ya. Ada yang tahu apa aja? Ada 3 di hadis ini tuh dikatakan kekal pahalanya mengalir terus. Ada 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, Doa anak soleh. Anak soleh, jariah, amal jariah gitu ya. Ya, amal jariah bukannya itu sama aja, sedekah jariah kalau nggak salah ya. Nah, itu bayangkan kita punya ilmu, teman-teman sekarang masih maba ya bisa dibilang. Kalau saya juga maba, mahasiswa baheula tapi ya, mahasiswa dulu gitu ya. Nah, teman-teman sampaikan juga nih di Kopi ini saya dapat ilmu A B C D. Teman-teman ajarkan lagi ke adik tingkatnya nanti. Kalau misalnya sudah tingkat 2 atau tingkat 3. Itu adik tingkatnya paham, itu terus mengalir. Nah, gitu ya. Ini kekal pahalanya. Gitu ya. Ilmunya senantiasa teman-teman sangat ingat gitu ya. Daya memorinya lebih kuat, dan tadi pahalanya juga kekal gitu, mengalir terus. Gitu. Seperti itu keutamaan orang berilmu, dan masih banyak lagi ya. Saya nggak cukup ini nulisnya, segini juga udah lumayan banyak gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini modal mendapatkan ilmu. Nah, ini sampai jam berapa nih teman-teman panitia? Saya takutnya kelebihan. Nanti boleh di ini aja ya, di chat directly aja ya, sampai jam berapanya. Oke, modal mendapatkan ilmu ini ada di Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 78. Bagaimana cara kita ini seorang manusia, lahir dari seorang ibu melalui rahimnya gitu ya. Itu dibekali, kalau dari Al-Qur'an itu dikatakan ada 3 hal. Yang pertama, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Gitu ya. Ada yang nggak punya salah satu, biasanya pendengaran. Gitu ya, nggak bisa dengar tapi masih bisa lihat. Dia masih bisa merasakan. Dia masih bisa melihat keindahan alam semesta ini. Atau ada yang nggak bisa lihat, tapi cuma bisa dengar. Yang dia dengar apa? Ya, yang dia dengar adalah kebaikan-kebaikan. Tapi yang bahaya ini kalau misalnya nggak punya hati nurani. Karena biasanya tiap orang meskipun nggak punya 2 hal di atas, itu tetap punya hati. Gitu. Cuman bedanya adalah hati fisik dan hati nurani. Hati fisik ini ya fungsinya untuk apa? Untuk fungsi hati apa sih? Ada yang tahu fungsi hati? Nggak ada yang tahu. Fungsi hati itu untuk
Ada yang tahu nggak fungsi hati? Waduh, Merasakan. merasakan, merasakan Cintai dia. indahnya perasaan ya, indahnya dia gitu ya. Waduh, hati itu fungsinya Untuk memendam perasaan, Kak. memendam perasaan. Aduh, jangan dipendem ya. Aduh, ini ya, disampaikan. Memahami, Kak. Ya. Ini itu hati nuraninya ya. Tapi kalau untuk hati, kurang lebih fungsinya sama gitu ya, untuk menetralkan gitu ya. Nah, hati nurani juga sama untuk menetralkan kita dari segala macam pengaruh buruk gitu ya. Supaya apa? Supaya senantiasa dampaknya adalah harapannya bisa lebih bersyukur, karena ada orang yang nggak punya pendengaran atau nggak punya penglihatan, auzubillahi min dzalik, itu tetap bisa produktif, tetap bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi teman-teman yang mudah saya yakin teman-teman semuanya sehat fisik gitu ya, mudah-mudahan senantiasa sehat selalu gitu ya, nggak cuma sekarang tapi kedepannya, supaya apa, teman-teman bisa senantiasa bersyukur gitu ya, mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Jadi kita modalnya udah punya nih gitu ya, ditambah tangan, ditambah indera pengecap gitu ya, indera perasa gitu ya, kaki gitu dan lain sebagainya, itu tambahan-tambahnya lah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kok ini masih ada? Nah, ini belum dihapus ya. Peran mahasiswa muslim. Wah, ini teman-teman udah dapat ini belum? 5 hal ini. 5 peran mahasiswa atau 5 fungsi ya, saya lupa lagi. Sama Tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu? Tidak, Kak. Kak. Gimana? Baru lihat, baru tahu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya coba kalau belum tahu, mudah-mudahan ini jadi reminder, jadi pengetahuan buat teman-teman, jadi reminder juga. Kalau sudah tahu, kita saling mengingatkan lagi gitu ya. Karena meskipun dalam arti fresh graduate, ke-8 hal ini tuh masih harusnya melekat dalam setiap orang yang mengecam sih, pernah merasakan perguruan tinggi, gitu ya. Nah, yang pertama Iron Stock. Iron Stock itu apa sih? Itu adalah pribadi yang baik intelektualnya dan juga baik akhlaknya, gitu ya. Jadi orang-orang yang peran mahasiswa itu adalah harus jadi seorang yang iron stock, yang punya kebaikan dari segi pemikirannya atau dari segi kepintarannya dan juga akhlaknya. Karena percuma kalau misalnya sebenarnya dia baik, oke, taruhlah dia baik, tapi dia tidak memahami sesuatu hal, ya mungkin dia akan berbuat baik pada tempat yang salah, mungkin juga bisa jadi gitu ya. Ada juga orang yang pintar tapi tidak baik akhlaknya, wah itu malah dia akan semena-mena juga gitu. Jadi iron stock ini adalah peran kita sebagai mahasiswa untuk lebih memperkaya diri lagi dari segi pemahaman gitu ya, dan juga akhlak kita atau perilaku diri seperti itu. Yang kedua, agent of change. Agent of change ini adalah agen yang menyuarakan aspirasi rakyat gitu ya. Nah, dampaknya apa? Kita nggak mungkin bisa berani bilang di depan banyak orang, kita bisa berani menyuarakan suara rakyat yang memang benar dan harusnya ditegakkan keadilannya. Itu kalau kita nggak punya basicnya, teman-teman. Basicnya apa? Ilmu public speaking, ilmu penyampaian. Gitu. Kita bisa memahami aspirasi rakyat ini dari ilmu apa? Ilmu sosial, gitu ya. Ilmu merasa, tadi ya, pakai hati, kayak gitu teman-teman. Itu agent of change. Kita bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Yang ketiga adalah guardian of value. Yang guardian of value ini adalah menjaga nilai-nilai kebaikan masyarakat. Contohnya gotong royong, kejujuran. Apalagi? Ada yang tahu? Gotong royong, kejujuran, gitu ya. Tidak berbohong juga jujur ya. Ada yang tahu nilai-nilai kebaikan apa aja yang biasanya teman-teman terima atau rasakan di keluarga atau di kehidupan masyarakat? Ada? Atau cuma 2 ini aja? Gotong royong dan jujur? Bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu, Kak. Oke, ini Pancasila keempat ya, tapi nggak apa-apa. Oke, memang benar. Harus musyawarah ya. Kalau bisa sampai mufakat, gitu ya. Gitu. Dan lain sebagainya gitu ya. Banyak banget sebenarnya nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat ini. Gitu. Berikutnya adalah moral force. Yang moral force ini adalah perilaku bangsa yang beradab. Adab itu apa sih? Adab ini adalah hal-hal yang menjadi basic dalam suatu kehidupan berperilaku setiap individu gitu ya, atau umat manusia gitu ya. Makanya ada yang sering bilang salah satu riwayat mengatakan para imam aja untuk belajar adab ini sampai puluhan tahun, karena ketika mereka sudah belajar adab, ilmu ini dengan sendirinya akan datang, akan dengan mudah masuk ke dalam mereka. Karena itu tadi,
dengan mereka beradab, mereka punya pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman dari segi kebermasyarakatannya, pengalaman dari segi hidup bersosial, gitu ya. Nah, dari situlah mereka dapat ilmu-ilmunya dari situ tuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita senantiasa termasuk kategori orang yang beradab. Dan terakhir, social control ini adalah mengedepankan nilai keadilan masyarakat tanpa pamrih, gitu ya. Jadi kita mungkin banyak gitu ya sekarang kasus-kasusnya juga orang-orang yang ketika membantu orang lain itu karena diiming-imingi sesuatu gitu ya, atau juga karena ingin mendapatkan pujian dan sebagainya. Nah jangan gitu ya, kita harus mengontrol gitu ya perilaku kemasyarakatan ini untuk apa? Untuk tadi, untuk saling gotong royong tadi, bahu membahu dan saling membantu. Supaya apa? Kalau misalnya dikit-dikit duit gitu ya, wah bahaya teman-teman ya, bahaya. Karena kita bisa membeli contoh lah ya, kita bisa membeli jam nih, gitu ya. Tapi kita nggak bisa tuh beli waktu. Kita bisa juga beli dokter untuk membayar, tapi kita nggak bisa beli kesehatannya. Kalau dokternya nggak bisa tanggapin gitu ya. Terus kita juga bisa nih beli kasur lah, gitu ya, atau beli tempat duduk yang nyaman. Tapi kita nggak bisa untuk beli waktu istirahat, gitu ya. Kalau kita kerjanya sibuk terus gitu ya, duniawi terus dan lain sebagainya gitu. Kita bisa beli rumah. Pak, rumah siapa sih yang nggak mau rumah? Kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa beli keluarga. Kita nggak bisa beli kenyamanan suatu hubungan, gitu ya, hubungan kenyamanan. Itu nggak bisa dan lain sebagainya. Makanya nggak semua hidup di ini konsepnya materialistis, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dari 5 peran mahasiswa muslim ini teman-teman juga punya. Ini sebenarnya 5 peran mahasiswa ya, tapi sebagai seorang muslim kita juga harus punya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman punya 5 peran ini, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman bisa melancarkan di Tridharma perguruan tinggi. Kita bisa menjadi seorang tenaga pendidik dan memberikan pengajaran, gitu ya. Ataupun kita yang merasakannya, gitu ya. Atau juga kita bisa melakukan penelitian dan pengembangan di desanya masing-masing, gitu ya, menyebarkan kebaikan, gitu ya. Mungkin bagaimana akuntansi di desa nih nggak benar, gitu ya, bidang administrasi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah itu teman-teman silakan diteliti, gitu ya, lalu dikembangkan supaya jadi lebih bersahaja. Dan terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nih nanti yang teman-teman di Kopin ada KKN nggak? Ada istilah KKN nggak? Bukan yang nepotisme ya, bukannya? Yang kuliah kerja nyatanya, ada nggak? Halo? Gak tahu Kak, soalnya baru masuk. Siap. Oke, barangkali teman-teman teteh panitia. Nanti boleh nih, makanya tanyain ke teteh-teteh akang-akang panitianya gitu ya. Ada nggak sih gitu ya? Karena itu seru banget teman-teman. Sedikit cerita, saya jadi salah satu delegasi di daerah Bandung untuk diberangkatkan kuliah 1 pekan di daerah Bangka, gitu ya, Bangka Belitung. Itu kalau teman-teman search itu namanya Desa Muntok. Itu pojok banget dari Bangka Barat itu paling pojok. Itu akses ke sana itu kalau dari rumah saya dari Banjaran ke Bandung itu ke kampus aja 30 km itu 1,5 jam. Nah ini di sana 1,5 jam itu bisa puluhan kilometer teman-teman. Padahal kecepatannya udah itu saking susahnya akses, gitu ya. Nah teman-teman boleh nih, gitu ya. Kalau teman-teman ingin merasakan, gitu ya, bahwa hidup ini nggak cuma sekedar kita aja yang di kota, gitu ya. Boleh tuh ikut salah satu pengabdian tadi, gitu ya. Banyak pengabdian sekarang, gitu ya. Nggak usah yang jauh-jauh, yang deket-deket juga kadang nggak dihirauin, gitu ya, yang desa sendiri, gitu ya, silahkan berdayakan dan lain sebagainya. Wah keren pokoknya. Kalau udah 5 peran mahasiswa ini dan Tridharma perguruan tingginya diterapkan, keren teman-teman, asik, gitu ya. Dan kalau belum paham nanti tanyain aja ke akang tetehnya, pasti lebih tahu. Oke, kita lanjut. Waduh, semakin gelap semakin terang. Ini sebelum penutup ya, saya pingin teman-teman, ini saya nggak bisa lihat wajahnya nih satu-satu. Ada yang udah tidur mendengarkan podcast ya. Kok langsung klik lagi lah, jadi jauh lagi. Bentar. Oh ini nih. Nah, saya pingin teman-teman membayangkan teman-teman ada di suatu ruangan, oke lah ya, anggaplah kamar, mau ruang tamu atau apapun itu yang terang. Oke, ya, ini kayak saya sekarang ini terang nih, ada lampunya nyala gitu ya. Ini di sebelah kiri ada bantal kasur, ada kantong dan lain sebagainya. Nah silakan dibayangkan sama teman-teman, diproyeksikan dalam bayang. Nah, anggaplah teman-teman sedang mencari sebuah
handphone. Biasanya handphone gitu ya. Biasanya kan teman-teman bangun tidur bukannya HP gitu ya. Saya juga gitu soalnya. Oke, teman-teman anggaplah cari handphone. Tapi kalau lagi posisinya terang, gitu ya, handphonenya mati, gitu ya, dan bisa dibilang berantakan gitu ya di kasur tuh, apa di kamar tuh atau di ruang tamu tuh. Teman-teman mudah nggak sih nyari barangnya, nyari HP-nya? Atau harus panggil mama dulu? Ma, HP di mana? Biasanya mama yang nyariin gampang nemuin ya. Oke, Assalamualaikum Mulyadi, bagaimana? Ada tanggapan? Izin bertanya, Kak. Oh, boleh, boleh. Kan Kakak tadi bahas seputar ilmu ya. Iya. Terus tadi ada statement gini kan dari Kakak. Oke. Ulama zaman dulu Hmm. belajar adab itu sampai puluhan tahun. Jadi pentingan adab apa ilmu, Kak? Oke, nanti kita coba bahas ya. Ya. Kalau nggak salah ada sisi pertanyaannya nanti ya. Teman-teman panitia ada nggak? Tapi bagus, pertanyaan serius. Bagus, bagus banget. Oke, nanti ada kalau nggak salah ya. Kita coba tampung dulu. Keren tapi pertanyaannya. Pentingan adab atau ilmu sih? Nanti kita coba bahas lagi. Oke, yang mau saya bahas dulu ini tentang konsep yang ilmunya dulu ya. Yang tentang teman-teman tadi memproyeksikan diri di satu ruangan, silahkan bayangkan mau di kamar mau dimanapun, teman-teman nyari HP, tapi HP-nya dalam kondisi mati. Ini HP-nya dalam kondisi mati, tergeletak aja di mana? Pasti susah teman-teman nyari. Apalagi kalau kamarnya berantakan atau kamarnya meskipun rapih gitu ya, kalau lupa nyimpan apa ya print plan gitu ya, itu pasti teman-teman lupa nyimpannya di mana. Tapi bayangkan kalau misalnya nih teman-teman di proyeksi tadi lampunya matiin, teman-teman dalam kondisi gelap, tapi HP-nya nyala. Nah, HP-nya nyala. Kalau kondisinya gelap, terus HP-nya nyala sendiri, teman-teman gampang nggak nyari HP-nya? Gampang. Gampang ya. Nah, kenapa lebih gampang? Karena HP-nya hidup. Karena meskipun dalam kegelapan, HP-nya terang. Karena HP yang memancarkan cahaya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Seperti itulah ilmu yang Allah turunkan buat teman-teman. Seperti itulah kesempatan yang Allah turunkan buat teman-teman, salah satunya kuliah di IKOPIN. Gitu ya. Karena ketika kita memang bertujuan untuk tadi, kita punya niat untuk anggaplah niat teman-teman, saya nggak tahu niat teman-teman apa, tapi mudah-mudahan senantiasa baik, ingin mendapatkan suatu ilmu, gitu ya. Ilmu ini kan nggak bisa kita dapatkan secara hal biasa, pasti ada sesuatu momen untuk fokusnya, gitu ya. Nah, ilmu ini bagaikan tadi cahaya ketika kalau lupa gelap, gitu ya. Kalau kata Ibu Era Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Nah, itu memang benar, gitu ya. Ilmu ini sebagai pelita, gitu ya. Pelita dalam kegelapan, jadi lagu buat guru ya. Diperuntukkan untuk kita yang memang sedang kebingungan, kita yang memang tidak paham, gitu ya. Untuk apa? Untuk menemukan jawabannya, gitu ya. Dan Allah terangkan, gitu ya. Makanya tadi janji Allah di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 tuh, kalau misalnya kamu orang yang beriman dan memang serius untuk mencari ilmu, Allah tinggikan derajatnya. Tinggikan derajat itu apa? Semakin didekatkan kepada Allah, tapi bukan kematian ya maksudnya. Semakin didekatkan ini maksudnya semakin Allah tuh jadi semakin sayang gitu ya. Semakin cinta sama teman-teman. Gitu ya. Ketika teman-teman kesusahan, dikasih kemudahan. Lewat apa? Lewat ilmu tadi, lewat pengalaman. Makanya ketika teman-teman menghadapi suatu masalah, silahkan singkirkan dulu masalah yang lain. Coba matikan masalah-masalahnya. Nyalakan lampu tadi. Lampunya apa? Lampunya tentang pengalaman teman-teman untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya supaya masalahnya selesai. Gitu ya. Nanti ketika terang lagi, karena pasti ada masalah yang lain kan? Gitu ya. Jadi diselesaikan satu-satu. Jadi ketika ada suatu kegelapan, mudah-mudahan ilmu ini kita bisa jadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan teman-teman tadi, untuk memberikan penerangan, gitu ya. Kayak gitu kurang lebih pandangannya. Oke. Nah, ini terakhir, manusia berhajat dengan ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Hal itu karena seseorang membutuhkan makanan dan minuman hanya sekali atau 2 kali dalam sehari.
Adapun kebutuhannya terhadap ilmu itu sebanyak tarikan nafasnya. Gitu. Setiap kita menarik nafas, itu setiap pengalaman juga kita rasakan. Atmosfer dari lingkungan juga kita resapi, gitu ya. Kondisi di lingkungan yang kita lihat juga kita simpan dalam memori, gitu ya. Kalau makan sama minum ya 2 kali sehari, 3 kali sehari lah. Tapi kalau ilmu ini, kalau bisa teman-teman senantiasa mengambil hikmah, gitu ya. Hikmah ini apa? Pembelajaran dari setiap kejadian yang teman-teman hadapi. Ini dari Imam Ahmad bin Hambal. Oke, jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah sudah selesai pemateriannya. Ini nggak tahu kelebihan atau enggak, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan terakhir, ini ada sedikit pinginnya gitu ya teman-teman, sebelum ditutup nanti, buat postingan mengenai resume kegiatan hari ini. Aduh, saya tadi nggak nulis. Wah, bahaya. Boleh chat temennya gitu ya, teman segrupnya atau gimana yang nulis, yang nyatet, share di Instastory gitu ya, atau WhatsApp Story yang nggak punya IG, tag itu @tegarmu dan pakai tagar aku dalam pandanganmu gitu ya. Kalau di share di Instastory kan nanti langsung ke tag ya saya. Tapi kalau di WhatsApp Story itu cantumkan @tegarmu dan gunakan tagar aku dalam pandanganmu di caption ya. Kan di WhatsApp Story bisa kasih captionnya. Terus nanti screenshot kirimkan ke nomor ini. Nanti kalau mau nomornya bisa minta ke teman-teman panitia. Nah, insya Allah ada hadiah menarik buat orang-orang yang memang bersedia untuk bantu ngeramein gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bisa orang lain yang selain di kopi juga rasakan atau dapatkan gitu ya. Bentuknya kayak apa? Boleh bikin poster, boleh bikin cuman kutipan-kutipan kecil gitu ya, quotes-quotes gitu juga nggak masalah. Yang penting semakin bagus, semakin hadiah menanti. Seperti itu. Gitu ya. Dikumpulkannya kapan? Kok ini 16 Sabtu ya? Salah. Pokoknya ini tanggal 16 ya. 16 Oktober. Harinya salah ini. 16 Oktober itu hari sekarang. Sekarang ya 16 Oktober ya. Kok sekarang sih? Sabtu, Minggu, Sabtu, Ahad, 17, 18, 19. Oke. 19 Oktober ya. Paling telat 19 Oktober berarti hari Selasa. Jamnya jam 23.59. Gitu. Jadi nanti hari Rabu insya Allah langsung diumumin pemenangnya. Gitu. Oke, segitu aja. Sekian dari saya pemateriannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang baik dari Allah datangnya. Dan jika ada yang buruk-buruk itu datangnya dari saya pribadi, dihasut setan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang-orang yang disamakan dengan syaitan dan iblis gitu ya. Mari kita sama-sama tegakkan zikir dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ilmu ini pada kita dengan diiringi dengan keberkahan. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya asal siapa tadi? Insya Allah dijawab ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah ya teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan sesi pematerian dari Kang Tegar Maulana Utama. Masya Allah ya, jujur saya sendiri juga dapat banyak banget ilmu baru gitu dari Kang Tegar. Pastinya teman-teman juga tadi seru banget ya selama mendengarkan sesi pematerian dari Kang Tegar. Nah, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Nanti teman-teman di sini boleh nih mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat ataupun dengan mengaktifkan fitur raise hand dan langsung unmute mikrofonnya kayak gitu ya. Tadi juga kelihatannya udah banyak yang nggak sabar nih buat mengajukan pertanyaan ke Kang Tegar. Mungkin langsung aja Teteh persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Oke, di sini udah ada yang raise hand ya dari Albari, Naura. Boleh Naura untuk mengaktifkan mikrofonnya? Baik, Kak. Izin bertanya. Jika kita belajar suatu ilmu, lalu beberapa waktu kemudian kita lupa, itu apakah termasuk kita tidak mendapat keberkahan ilmu tersebut? Itu, Kak. Terima kasih, Kak. Boleh diulang nggak? Belum ke ini, belum ke Ketika kita belajar suatu ilmu, Kak, lalu beberapa waktu kemudian kita lupa, apakah itu termasuk kita tidak mendapat keberkahan ilmu tersebut? Gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Afan. Enggak. Berapa pertanyaan? 5 pertanyaan, Kak. Oke. Ada lagi. Ini kolom chat ada lagi nih. Ya, mungkin dari Kang Tegar, apakah ingin langsung dijawab
atau ditampung terlebih dahulu? Oh, boleh dijawab dulu aja mungkin ya, yang 2 pertanyaan tadi. Nanti ada 3 lagi ya. Tadi dari Kang siapa? Tadi teh saya lupa yang nanya. Mulyadi, Kak. Mulyadi ya? Ah ya, Kang Mulyadi ya, dari kelompok Asalam. Oke. Adab dulu atau ilmu dulu? Oke. Gini, mau nanya dulu sama Kang Mulyadi. Kang Mulyadi punya udah belajar pasti di Kopin udah belajar atau belum? Udah mulai pembelajaran atau belum? Maksudnya pembelajaran apa ya, Kak? Kuliah. Udah. Udah ya, beberapa kelas mungkin ya udah masuk ya, beberapa minggu. Iya, mungkin udah beberapa minggu. Ya, udah beberapa minggu. Nah, ingin nanya, ada nggak dosen di kelasnya Kang Mulyadi? Punten ya, ini punten ya, saya nyontohin yang nggak benar. Kalau ngajar itu meskipun Zoom kakinya diangkat, misalnya gini, misalnya gitu. Atau mungkin dosennya suka ngerokok sambil ngerokok, gitu ya. Nggak Ada ada, yang kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin dia ketika misalnya dia sambil tiduran gitu ya, sambil gogoleran. Nggak ada, Kak, nggak ada. Atau itu Mulyadinya itu? Paling itu. Mulnya Mudah-mudahan Kak, itu kayak. masih mulnya. Oh iya, kayaknya semuanya. Enggak, kayaknya saya aja yang kayak gitu waktu dulu masih kuliah ya. Jadi kurang lebih, pengen nanya aja nih dikit. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya ada dosen kayak gitu nih, menurut Kang Mulyadi kayak gimana? Wah, dan lewat. Nggak beretika. Gimana? Nggak beretika, Kak. Nggak beretika. Oke. Nah, adab tuh simpelnya kayak gitu, teman-teman. Gitu ya. Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, ketika kita ingin mendapatkan, bahkan nggak cuma mendapatkan, kita diberikan suatu ilmu, bahkan menyampaikan suatu ilmu atau suatu hal, ketika yang jadi lawan bicara kita tidak menunjukkan etika tadi atau tidak beradab tadi, gitu ya, mungkin dalam konteks tidak beradabnya ya, itu jangankan kita ingin mendengarkan, hadir di situ saja udah males, gitu ya. Makanya kenapa adab ini lebih didahulukan daripada ilmu. Nah, terus kalau gitu, ya kenapa yang dibahas hari ini ilmu? Nah, karena untuk belajar adab ini tadi, gitu ya, butuh waktu yang lama. Kita nggak bisa ngobrol 1-2 sejam doang untuk ngebahas tentang adab. Ini lama banget, gitu ya. Bahkan kalau perlu nggak cuma dibahas doang, harus dipraktekkan, gitu ya. Memang kita sering nemuin orang-orang, contoh ya kakek-kakek mau nyebrang jalan, itu tuh adab ya. Ketika kita, kalau dulu itu, dari dulu tuh kita udah diajarin adab sebenarnya, dari SD. Membantu kakek menyeberang jalan, bersedekah kepada orang yang mungkin membutuhkan, dan lain sebagainya. Itu dari dulu udah kita ajarkan. Dari dulu sudah kita dapatkan. Tapi apakah kita sering melakukannya? Gitu ya. Ketimbang ngasih goceng ke celengan masjid, mending buat beli cappuccino cincau mungkin ya, atau beli jus gitu ya. Kadang ada yang gitu ya. Itu saya itu. Nah, kayak gitu contohnya. Apakah kita sudah menerapkan adab-adab itu? Supaya apa? Nanti ketika kita sudah lebih paham, mungkin nggak bisa dibilang sangat paham ya, lebih paham bahwa hal ini lebih baik, hal ini lebih buruk, kita lebih menyadari bahwa yang kita lakukan ini sudah ada tanggung jawabnya, semua yang kita ucapkan ini juga diperhitungkan, gitu ya. Ini saya ngomong kayak gini juga saya takut salah gitu teman-temannya, mohon maaf kalau misalnya saya mengucapkan hal yang salah gitu. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu hal, mudah-mudahan dengan background kita yang sudah menunjukkan hal-hal kebaikan tadi, itu ilmu yang disampaikan ataupun ilmu yang didapatkan nanti itu bisa kita terima gitu, dan enak nyampeinnya gitu ya. Contoh, ini saya misalnya bersedekah itu menyenangkan loh. Memang semenyenangkan apa sih? Karena dia mungkin sering melakukannya, jadi bersedekah itu menyenangkan bagi beliau gitu. Itu contohnya kayak gitu simpelnya, Kang Mulyadi. Jadi ilmu dulu atau adab dulu, Kak? Nah, lebih bagusnya adab dulu. Gitu. Karena ketika kita tidak beradab, ilmu yang kita dapatkan itu tadi nggak akan masuk, nggak akan kita pahami, gitu ya. Kalaupun paham, kita cuma sekedar paham. Ya itu mah berarti kayak orang-orang yang di luaran sana, gitu ya. Dia tahu caranya bikin tahu bulat, ya kayak gitu. Gitu ya. Tahu bulat ya bikinnya digoreng dadakan 500-an. Nah, kayak gitu. Tapi dengan kita memberikan background sajian suguhan adab di belakangnya dengan senyuman, dengan mau beli
gitu ya, adabnya dipakai gitu ya, adab dalam berniaga juga ada gitu ya. Misalnya harusnya segede ini tahu bulat tuh, tapi dijualnya jadi lebih kecil, nah itu berarti tidak beradab orang yang dagangnya. Makanya lebih bagus adab dulu gitu ya. Nah tapi kan tadi adab ini waktunya lama ya, nyambil teman-teman sambil belajar memperbaiki diri, teman-teman juga belajar untuk memperkaya intelektualnya tadi. Kayak gitu, Kang Mulyadi. Jadi Kak, kalau kita adab dulu kan, itu belajar adab aja udah puluhan tahun, berarti kan harus belajar adabnya dulu, ilmunya dulu Kak. Oh, nah itu belajar adab dulu itu apa namanya? Belajar adab ini kan Jadi maksudnya gini kali ya Kak, ilmu dulu, cuman yang diutamain adabnya gitu. Ilmu dulu yang diutamain adabnya. Kalau ini dari pandangan saya, ini takut saya sekali lagi salah, gitu ya. Ini pure dari pandangan saya dan yang saya dapat dari referensinya. Kalau dari referensi yang saya dapatkan itu, para ulama itu kalau misalkan dalam tahun itu 30 tahun itu belajar. Kak, mohon maaf Kak, ke-mute Kak. Oke. Tadi kedengaran ya. Kalau dari riwayat yang saya dapatkan itu salah satunya meriwayatkan para ulama itu belajar adab 30 tahun, lalu belajar ilmu 20 tahun. Nah, yang mungkin referensi saya kurang itu adalah apakah mereka nyambil untuk belajar ilmu tadi gitu ya, untuk apa namanya mengaplikasikan atau mengimplementasikan adab-adab yang sudah mereka lakukan untuk mendapatkan ilmu lebih, itu nyambil kayak sintetis juga bareng gitu ya, apa sejajar juga bareng, atau bener adab dulu baru ilmu. Tapi yang saya ketahui, ketika teman-teman dapat satu hal baru yang menurut teman-teman baik, silahkan bagikan gitu ya. Kan sampaikan walau satu ayat, teman-teman tahu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dengan paham pun, kalau teman-teman bisa sampaikan itu ke teman-teman yang lain, segera sampaikan, karena kita nggak tahu hidup kita ini nggak selama para ulama dulu gitu ya. Nabi Musa aja sampai ratusan tahun gitu ya. Nah kita nggak tahu nih hidup kita 60 tahun 50 tahun. Kalau misalnya kita nunggu belajar adab dulu sampai selesai, anggaplah taruh 30 tahun, kita aja nggak tahu kita masih hidup 30 tahun atau enggak gitu. Kayak gitu mungkin jawabannya kalau dari saya pribadi. Mohon maaf kalau misalnya kurang atau kurang tepat. Baik Kak, terima kasih. Afan ya. Oke, dari yang kedua tadi teh siapa ya? Yang tentang ilmu terus lupa, itu berarti nggak berkah atau gimana gitu ya. Nah ini saya dapat dari salah satu apa namanya kelompok mentoring juga, sama saya juga mentoring kayak teman-teman, cuman mungkin di tempat yang berbeda. Mana ya, ini biar saya nggak salah sampein, bentar ya. Tapi kurang lebih gini teman-teman, ketika kita sudah mendapatkan sesuatu ilmu, kita dibilang pelupa, bisa dibilang pelupa. Manusia itu hakikatnya lupa teman-teman. Manusia itu hakikatnya lupa karena ingatan tiap orang itu beda-beda. Ada yang ingatannya pendek lagi, ingatannya jangka singkat gitu ya. Tapi kalau dia hafalin terus, memorinya jadi lebih panjang. Ada yang dia baca sekali terus ingatnya panjang, tapi jadi nggak baca lagi gitu ya. Kayak gitu teman-teman, tiap orang kan beda-beda. Nah kalau misalnya gampang lupa, itu nggak berkah atau gimana sih? Konsep berkah ini yang bisa nilai sebenarnya bukan saya teman-teman atau teman-teman juga, tapi balik lagi sama Allah gitu ya. Nah gimana cara biar ilmu kita tadi berkah dan nggak gampang lupa? Kalau menurut saya, kalau teman-teman lupa itu salah satu kesempatan yang Allah kasih. Biar apa? Biar teman-teman belajar lagi gitu ya, biar nagih gitu ya. Karena orang yang baik itu bukan orang yang cerdas teman-teman, tapi orang yang penasaran. Untuk apa? Untuk belajar lagi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman udah baca sesuatu hal atau tahu sesuatu materi gitu ya, materi kuliah misalnya, baca sekali, oh saya mah ingatannya panjang gitu ya, santai, ya udah nggak usah dibaca lagi, nanti tiba-tiba lupa aja gitu. Nah lebih baik teman-teman tadi ikhtiarkan baca sekali-kali gitu ya,
di repetition gitu ya, diulang-ulang. Supaya apa? Supaya kuat gitu ya. Biar nggak disebut pelupa lagi. Nah, nanti kenapa kenapa orang-orang yang baca berkali-kali itu ingatannya panjang? Karena itu tadi, karena dia mengulang-ulang terus. Memorinya tuh disimpan terus gitu ya, di-save terus. Gitu. Jadi ingatannya sebenarnya bukan panjang, bukan jangka panjang, bukan. Tapi karena sering dibaca aja. Gitu ya. Jadi ingat gitu. Kayak gitu, teman-teman. Tadi siapa ya? Teks siapa ya? Terima kasih, Kak. Oh iya, kayak gitu. Mudah-mudahan berkah ya. Saya nggak tahu kalau konsep berkahnya itu kayak gimana, itu yang tahu Allah. Tapi mudah-mudahan berkah. Nah, kita berdoa aja. Oke, kayak gitu. Berapa pertanyaan lagi? 3 atau Oke, gimana? Kak, di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan selanjutnya dari kelompok Al-Aziz, dari Indriani Juliana. Pertanyaannya, izin bertanya Kak, bagaimana caranya untuk mengatasi kemalasan dalam menuntut ilmu? Oke, Mungkin kemalasan. boleh untuk Kang Tegar dijawab pertanyaannya. Oke. Kemalasan, ya kalau kemalasan tiap orang juga punya rasa. Sebenarnya kalau menurut saya bukan malas ya. Rasa enggan. Kalau kalau malas tuh benar-benar kayak sebenarnya kita bisa lakukan, tapi apa namanya? Ada sesuatu hal yang mengganjal. Kalau bisa nanti kenapa sekarang gitu ya. Kalau bisa nanti kenapa sekarang. Nah, kalau menurut saya bagaimana cara mengatasinya itu silakan teman-teman buat target gitu ya. Kalau saya tuh pernah bikin, kayaknya sampai sekarang masih ada deh. Apa namanya? Cuman formatnya beda. Silakan teman-teman bikin target. Itu kalau saya tuh bikin satu, kalau dulu tuh pakai apa ya? Kayak pakai karton. Itu saya bagi 4 atau 3 gitu ya. Itu ada kategorinya, ada cold itu dingin, terus warm, hangat, yang ketiga panas atau hot, yang terakhir itu selesai, finish gitu ya. Itu buat apa? Itu biar kita tahu target-target kita di bulan atau di setiap satu kuartal itu kita tuh udah produktif sebagaimana banyak sih. Kan teman-teman pasti tiap tahun punya harapan gitu ya. Ada yang tahun sekarang, oh saya pingin jalan-jalan ke luar negeri. Berarti ikhtiarnya apa? Nabung, cari beasiswa, atau apa namanya, ikut program internship beasiswa gitu ya. Atau saya ingin memberangkatkan orang tua haji, berarti mulai cari info soal apa namanya, travel haji gitu dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang teman-teman tujuan yang teman-teman pingin itu diproyeksikan dalam langkah-langkah kecil. Langkah-langkah kecilnya apa? Ikhtiar tadi, kayak nabung gitu ya, baca-baca apa di Instagram sekarang banyak kalau misalnya pingin vacancy ke luar negeri gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu di bulan pertama gitu ya. Wah, itu kalau perlu gitu ya. Jadi teman-teman tuh berprogres. Karena kadang kita tuh nggak ada orang yang nge-triggernya aja, atau nggak ada yang ngingetinnya aja. Makanya bisa males untuk mengejar sesuatu hal, apalagi menuntut ilmu gitu ya. Karena kadang orang itu belajar itu karena ingin mendapatkan sesuatu gitu ya. Misalnya ada orang yang belajar ilmu public speaking, beliau ingin jadi seorang pemateri terkenal. Background misalnya ekonominya gitu ya. Nah, dia ingin menyampaikan hal itu. Berarti langkah-langkahnya adalah dia mulai belajar berbicara di depan, minimal di satu kelompok gitu ya. Nanti lama-lama ke banyak orang. Nah, itu dilakukan tuh, ada step-stepnya. Bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. Nah, sampai kalau misalnya itu jangkanya 1 tahun, di akhir tahun ini tercapai atau enggak sih? Kalau enggak tercapai, berarti ada yang harus dievaluasi. Nah, kita tuh enggak pernah tuh melakukan hal-hal seperti itu gitu ya biasanya. Berjalan aja sebagaimana mestinya. Misalnya pingin jalan-jalan ke luar negeri, ya udah nunggu aja. Kalau misalnya udah kerja atau tiba-tiba ada durian runtuh, nggak bisa teman-teman. Allah tuh lihat ikhtiarnya teman-teman dulu gitu ya. Kalau lihat ikhtiarnya teman-teman dulu, teman-teman nggak bisa serta merta karya kayak Gen Atta Halilintar gitu ya. Memang bukan keluarga kayak 7 turunan kalau misalnya nggak ikhtiar dulu gitu ya. Apapun ikhtiarnya Allah pasti nilai gitu ya. Karena kalau janji Allah tuh apa namanya, yang teman-teman akan dapatkan itu kalau enggak ditangguhkan tuh ditunda atau diberikan di saat itu juga, atau digantikan dengan yang lebih baik gitu. Bayangkan kalau teman-teman misalnya ngobrol lagi, bayangkan teman-teman mempelajari sesuatu hal, apa namanya, kebaikan-kebaikan tadi gitu ya, yang
mendukung teman-teman untuk mencapai sesuatu hal, itu ditumpuk gitu ya. Kebaikan hari pertama, pengertian hari kedua, pemahaman dan sebagainya. Dikompletin sampai akhir, terus dikirim ke luar negeri yang teman-teman mau. Itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan gitu ya. Kayak gitu, teh siapa tadi? Kalau dari saya pribadi. Ya, bagaimana apakah sudah terjawab pertanyaannya? Buat Sudah Kak, terima kasih. dibuat tujuannya belajarnya buat apa gitu ya. Gitu. Ya, Biar selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok Aljabar dari Dea Amanda. Di sini pertanyaannya, izin bertanya sejak kapan dan sampai kapan orang Islam diperintahkan untuk menuntut ilmu, Kak? Boleh Kang Tegar untuk dijawab? Sebenarnya kalau disuruh menuntut ilmu itu ya berarti sejak manusia pertama diciptakan, sejak zaman Nabi Adam, gitu ya. Kan ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam nangis berapa ratus tahun sih? Ada yang tahu? 600 kalau nggak salah. Ada yang 600, riwayatnya ada yang 700 dan lain sebagainya gitu ya. Ada yang bahkan sampai 1000 berapa gitu. Itu riwayatnya gitu ya. Itu beliau itu nangis, teman-teman nangis sejam aja matanya udah sembab ya. Udah gini itu udah hitam di situ semua. Nah, ini ribuan tahun, ratusan tahun gitu ya. Itu udah sesembab apa, udah sesedih apa beliau diturunkan ke bumi gitu ya. Nah, itu bareng bersama istri Hawa. Baru di tahun keberapa beliau baru ikhtiar tuh kan, baru ikhtiar nyari istri Hawa, nyari istri Hawa lagi, nyari Siti Hawa gitu ya. Nah, jadi kenapa kenapa Allah turunkan supaya beliau itu belajar, beliau itu menyadari bahwa dunia engkau itu Allah yang ciptakan gitu ya. Kalau kata Allah tuh, Adam, kau itu aku yang ciptakan gitu ya. Segala macam yang saya mau itu kamu harus lakukan. Kalau kurang lebih kan kayak gitu ya. Karena kayak ibaratkan game, Allah itu kayak game masternya lah. Allah itu yang bikin gamenya gitu. Kan dunia ini hanya permainan. Nah, kalau misalnya kita ingin memenangkan permainan ya kita ikuti aturan mainnya gitu. Dan aturan main untuk kita tuh apa gitu ya, banyak. Beribadah, belajar gitu ya. Bahkan Allah suruh tuh mengembara di muka bumi, jalan-jalan kamu gitu ya. Biar apa? Biar lihat keindahan alam semesta ini gitu ya, keindahan bumi ini, lautan ini dan lain sebagainya seisinya gitu. Jadi kalau ditanya kapan, kayak sejak pertama manusia diciptakan, sejak zaman Nabi Adam. Tapi kalau dicantumkan dalam satu karya yang tertulisnya, itu ya berarti pada zaman Rasulullah SAW di wahyu pertamanya di Quran surat Al-Alaq kayak ayat 1-5 tadi. Kayak gitu. Ya, tadi pertanyaannya sampai kapan ya? Tadi dari kapan sampai kapan atau gimana? Ya, betul, Kak. Oke. Dan sampai kapan? Benar, sampai akhir hayat. Sampai badan ini mungkin rebahan di kasur rumah sakit gitu ya, atau bahkan mungkin dapat satu tragedi yang memang mengharuskan kita untuk menghembuskan nafas terakhir. Nah, sampai situ teman-teman pengalaman atau menuntut ilmu itu sampai waktunya sampai kapan kita lakukan gitu. Makanya tadi kan kata Imam Hambal itu setiap nafas gitu ya, karena kalau makan sekali 2 kali, tapi kalau setiap nafas teman-teman nggak belajar sesuatu hal, nggak bersyukur akan sesuatu yang teman-teman miliki, wah sayang banget. Kayak gitu. Ya, bagaimana? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah mengerti. Makasih, Kak. Oke, mungkin di sini tersisa satu pertanyaan lagi ya, Kak. Di sini dari kelompok Al-Holik dari Rasti Astuti, pertanyaannya, izin bertanya, Kak, ketika kita menghafal Al-Quran dan Alhamdulillah sudah hafal beberapa juz sebelumnya, dan ketika disibukkan oleh kegiatan dan makin kesini jarang untuk menghafal lagi, seketika lupa akan hafalan yang sudah dihafal sebelumnya. Apakah artinya ilmu itu harus disebarkan agar kita tak sia-sia dalam ilmu itu? Boleh Kang Tegar untuk langsung menjawabnya. Ini kurang lebih kayak yang tadi ya. Jadi ya itu tadi teman-teman, karena yang ingatan yang kita miliki ini kurang lebih bahkan kita yang tahu. Bahkan ketika kita, kalau teman-teman tadi bahkan udah tahu, ini saya nggak belajar bahkan kalau dalam salah satu riwayat itu teman-teman nggak baca Quran 3 hari atau 5 hari gitu ya, itu teman-teman bisa lupa setengah hafalan yang teman-teman punya. Bayangin teman-teman cuma punya hafalan 3 kul ya, berarti Anas setengah Al-Falaq aja teman-teman tahu tuh, Al-Ikhlasnya udah lupa lagi. Nah, jangan sampai
kayak gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi ikhtiarnya tadi benar, kalau misalnya memang udah sebenarnya saya tuh udah rajin Kang teh gitu ya untuk menghafal gitu ya, untuk belajar Al-Qur'an. Nah, itu diikhtiarkan lagi. Nah, lupanya itu kenapa? Lupa itu kan ada faktornya ya. Lupa tuh karena memang kita jauh darinya gitu ya. Kita memang nggak pegang Quran berapa lama gitu ya. Barangkali sakit gitu ya, memang susah melihat dan sebagainya, nauzubillah min dzalik. Atau memang sedang berada di tempat yang jauh gitu ya, atau kayak gimana yang memang menyulitkan kita gitu ya. Atau memang ada hal-hal yang membuat kita tadi meninggalkan gitu ya rutinitas untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, sekarang kan udah inget nih bahwa wah saya dulu sering menghafal, kok sekarang jadi gini. Silahkan teman-teman cari temannya gitu ya. Kalau di Kopin tuh ada nih, contohnya kayak DKM Darul Ikhwan ini ya, gitu ya. Mungkin menyediakan gitu ya sarana untuk teman-teman lebih mempelajari lagi Al-Qur'an kayak gimana gitu ya. Nggak cuman sarana mempelajari, tapi ada orang yang nge-reminder juga gitu ya, saling mengingatkan, kan saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Kalau salah satu surat andalan saya tuh, bukan andalan ya, yang paling membekas tuh Quran surat Al-Asr kan, yang wal asr, demi masa atau demi waktu sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, yang mengajarkan pada kebaikan dan pada kesabaran gitu ya. Nah, itu tuh silahkan dimanfaatkan. Sekarang nih ada kelompok mentoringnya gitu ya, ada kelompok Asalam, Al-Jabar, Al-Ghaffar, Al-Bari dan lain sebagainya. Itu silahkan manfaatkan teman-temannya gitu. Cari tuh 1-2 orang yang kira-kira beliau ini bisa jadi bisa tolong bantu saya nggak gitu ya. Gitu ya. Ingetin lah hafalan 5 juz sehari. Waduh, saya juga baru 5 ayat mungkin sehari ya. Nah, gitu. Nah, itu saling mengingatkan. Nanti jadi termotivasi. Gitu. Mungkin butuh lingkungan yang baik, yang saling mengingatkan tadi gitu ya. Apalagi ya? Lingkungan. Terus kalau udah ingat teman-teman lupa, teman-teman juga jangan lupa buat ingetin diri sendiri ya. Bisa lewat tulisan, alarm dan sebagainya, itu banyak lah sekarang metodenya. Tapi yang jelas ketika teman-teman ingat, nah biasanya ini nih problemnya. Ketika udah ingat, kalem weh. Kalau bisa besok, nah aku udah yeuna gitu. Kalau bisa besok kenapa harus sekarang gitu. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Apalagi kita seorang muslim. Seorang muslim tuh ditakdirkan produktif gitu ya. Di Al-Qur'an aja dikatakan bahwa seorang muslim tuh nggak boleh sekedar cukup, harus kaya gitu ya. Teman-teman nggak mau kaya? Ada yang mau kaya nggak di sini? Mau Kak, kayak Utsman bin Affan. Benar, kayak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tuh setiap sedekahnya, ada yang tahu berapa unta? Gak tahu. Ada yang tahu nggak? 2000 unta. Banyak riwayatnya ya. Ada yang setiap harinya berapa ratus unta gitu ya. Ada yang per bulannya berapa. Terus untanya bukan unta biasa, unta merah. Saya juga belum pernah lihat unta merah kayak gimana. Tapi kalau dibandingkan sekarang, satu harga untanya tuh seharga mobil Ferrari katanya gitu ya. Atau memang dari dulu sebenarnya udah ada mobil Ferrari, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas seharga mobil Ferrari. Ferrari itu paling murah harganya berapa? 1,5 M, 2 M, sekitar segitulah. Itu satu, teman-teman. Ini ratusan gitu ya, tiap harinya. Wah, itu keren banget, teman-teman. Kenapa kita harus kaya sih? Kan katanya orang kaya dihisapnya paling lama. Dihisapnya paling lama kalau misalnya hartanya nggak benar-benar dimanfaatkan, nggak benar-benar didistribusikan gitu ya. Bayangkan, semakin kaya kita makin enak sedekahnya, teman-teman ya. Kita nggak bakal mikir, aduh saya makan atau belum gitu ya. Sedekah nanti lagi ya. Nggak bakal mikir gitu, teman-teman. Kamu butuh apa? Dar. Gitu. Nah, itu ikhtiar untuk bisa jadi orang yang lebih, itu gimana? Itu tadi, berilmu. Makanya Allah tinggikan derajatnya orang yang berilmu, baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya ikhtiarkan jawab tadi bisa memberikan gambaran buat teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang kurang, boleh nanti mungkin disampaikan ke pihak panitia, nanti boleh di PC ke saya. Nanti saya coba jawab, dan kalau misalnya ada yang kurang atau kurang baik atau kurang tepat jawabannya, itu segala kekurangan dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Mungkin cukup. Ya, sebelumnya Tete mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang tadi sudah sangat aktif dan juga
sudah mengajukan pertanyaannya ya kepada Kang Tegar. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Kang Tegar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi sesi pematerian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Kang Tegar berikan dapat menjadi keberkahan, baik itu bagi kita semua yang mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan bisa disebarluaskan ya ilmunya. Dan jangan lupa nih teman-teman, nanti ada challenge ya dari Kang Tegar, jangan lupa ikutan ya, biar semakin ngeramein nih, semakin disebarluaskan juga ilmunya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman ingin bertanya lebih lanjut, mungkin boleh ya Kang kepoin Instagramnya Kang Tegar. Mangga mau Ya. kontak WA juga, kalau kontak WA boleh tanya ke teman-teman panitia, mangga Ya. Instagram tadi. Oke, nah boleh kepoin mungkin Instagramnya Kang Tegar di @tegarmu_, ataupun juga boleh langsung bertanya ke Akang Teteh mentornya yang nanti akan disampaikan langsung ke Kang Tegar ya. Nah mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Selanjutnya sebelum kita berpamitan akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada bersama pemateri kita pada hari ini. Mungkin untuk teman-teman boleh diaktifkan dulu kameranya. Kita kenang-kenangan ya dokumentasi bersama Kang Tegar. Oke. Untuk Akang Teteh operator boleh dikasih aba-aba kalau sudah siap. Oke, udah pada on cam ya, alhamdulillah. Boleh deh Akang Teteh operator untuk dikasih aba-aba dokumentasinya. Tes, ada suaranya? Ya, ada Kang. Baik. Di foto mulai dari slide 1 ya. Siap, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, pokoknya kalian kan nggak tahu ya kalian slide berapa, pokoknya gaya aja terus. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, oke, gaya aja terus. 1, 2, 3. Mungkin yang on cam cukup segitu, 4 slide ya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih ya kepada Akang operator ya yang tadi sudah membantu untuk mendokumentasikan. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Tegar Maulana Utama. Mungkin apabila Kang Tegar memiliki agenda lain, kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom ini. Terima kasih banyak, Kang. Siap, jazakumullah khairan teman-teman. Sehat selalu, mudah-mudahan lancar kegiatan mentoring agama Islamnya, lancar dan sukses pokoknya. Oke, mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Siap, izin pamit ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Kak mau nanya. Oke, alhamdulillah ya. Tadi kita nggak kerasa udah mendengarkan sesi pematerian dari awal hingga akhir acara gitu. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 10.40 ya teman-teman. Dan tadi juga teman-teman sudah bertanya gitu kepada Kang Tegar Maulana Utama. Nanti mungkin teman-teman kalau ingin bertanya lebih lanjut, boleh ya hubungin aja Kang Teteh mentornya. Ya, mungkin sekian untuk acara mentoring pada pagi hari ini. Wah, ada yang ingin game ya. Untuk gamesnya mungkin nanti di mentoring minggu depan. Nanti akan ada games-games lainnya. Oke, mungkin kalau misalkannya ingin ada games, boleh deh ditampilkan kepada Akang Teteh operator. Pengen giveaway ya? Oke. Giveaway guys. Gimana nih Akang Teteh panitia? Oke, udah nggak sabar ternyata ya pada pengen games. Ada. Oke, ada ya. Oh ya udah deh, kita adain gamesnya aja terlebih dahulu. Boleh Akang Teteh panitia untuk dipersiapkan gamesnya. Teman-teman yang belum on cam juga boleh ya on cam terlebih dahulu, biar nanti kita semakin ramai nih di Zoom-nya.
Oke, nah sebelum mulai gamesnya, Teteh mau cek semangatnya dulu deh. Di sini teman-teman masih pada ada nggak ya? Takutnya nanti ada yang tidur atau mungkin ada yang nyuci ya sambil nyuci nge-gamesnya. Aman, aman. Bisa aktif, Kak. Di dalam jalannya sidang, saya juga pernah melihat ada presidium sidang yang bisa dijatuhkan. Di FL2MI saya mengingat waktu itu ada presidium sidang yang dijatuhkan oleh anggotanya atau diturunkan oleh audiens sidang. Karena dirasa dia tidak memihak kelompok tersebut.